Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan jadwal live kita, yaitu tentang penerimaan mahasiswa baru, yakninya di Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan kembali menjelaskan terkait penerimaan, pendaftaran, dan juga terkait perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh, yakninya di Fakultas Psikologi Unmuha. Jadi teman-teman, jika ada yang ingin bertanya terkait Fakultas Psikologi Unmuha, tentang kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh, boleh bertanya. Tentunya pertanyaan tentang psikologi juga silakan teman-teman bertanya terkait hal itu. Mungkin selagi kita menunggu teman-teman yang lain, kita akan menjelaskan nih tentang Fakultas Psikologi Universitas di Universitas Muhammadiyah Aceh, di mana Fakultas Psikologi di Unmuha sendiri merupakan salah satu fakultas psikologi di universitas swasta yang unggul, dan tentunya sudah terakreditasi the BNPT. Tentunya udah bagus banget nih teman-teman jika ingin tertarik buat mendaftar di Fakultas Psikologi Unmuha. Di Fakultas Psikologi Unmuha sendiri banyak keunggulan dan benefit-benefit yang akan teman-teman dapatkan. Seperti salah satunya ada namanya konseling gratis, dan juga beberapa subjek seperti materi perkuliahan, ilmu-ilmunya itu tentunya udah terakred nasional dan internasional. Jadi teman-teman jika ada ingin bertanya terkait Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Aceh atau pertanyaan tentang psikologi, bisa teman-teman tanyakan di live comment. Mungkin teman-teman seperti yang teman-teman tahu, kebetulan di Fakultas Psikologi Unmuha di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri udah kebuka gelombang ketiga pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa mendaftar terkait hal tersebut. Tentunya teman-teman bisa mendaftar di Fakultas Psikologi Unmuha sendiri. Jadi jika ada teman-teman ingin bertanya terkait Fakultas Psikologi Unmuha, pendaftaran, alur perkuliahan, atau materi tentang seputar psikologi, dan juga pendaftaran di Fakultas Psikologi Unmuha, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Jadi mungkin saya akan jelaskan nih seputar tentang Fakultas Psikologi Unmuha sendiri. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, kebetulan di Fakultas Psikologi Unmuha Universitas Muhammadiyah Aceh udah kebuka gelombang ketiga pendaftaran di Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi teman-teman kalau tertarik buat melakukan pendaftaran di Fakultas Psikologi Unmuha, teman-teman bisa tanya-tanya terkait pendaftaran tersebut di kolom komentar chat, DM, ataupun di web di Psikologi Unmuha sendiri. Live-nya jam 10 ya. Dari jam 9, jam 10, jam 11 istirahat siang, dan live tentang PMB Unmuha sendiri kembali lagi di live kan dari jam 2 sampai jam 5. Kalau mau tes psikologi bisa. Oh, bisa Kak. Jadi kan kebetulan di Fakultas Psikologi Unmuha sendiri kami udah ada lab psikologi sendiri, dimana di situ bisa banyak tes psikologi yang bisa dilakukan tentunya oleh tenaga profesional. Teman-teman bisa melakukan tes sendiri di sini, konsultasi juga bisa, dimana di sini udah ada tenaga profesional, tentunya ada psikolog-psikolog yang udah profesional. Jadi kalau tes psikologinya sendiri teman-teman bisa banyak
melakukan tes, ada tes intelijensi, tes minat bakat, tes kepribadian, dan tes lainnya. Jadi banyak sendiri. Kalau emang teman-teman tertarik buat melakukan tes psikologi, tes psikologi di Universitas Muhammadiyah Aceh, teman-teman bisa kabarin lewat DM atau bisa bertanya lebih lanjut lagi lewat DM Instagram ataupun DM di TikTok sendiri terkait ingin melakukan tes psikologi tadi. Mungkin kalau jam 10 kayak kalau kebetulan kalau di PMB Umuha sendiri kan jadwalnya itu diganti-ganti sama beberapa orang. Mungkin ya disesuaikan lagi. Mungkin itu teman-teman, kalau emang teman-teman ada ingin bertanya terkait psikologi atau ingin mendaftar, tentunya yang nomor satu mungkin teman-teman harus mendaftar dulu di Fakultas Psikologi Umuha. Tentunya udah di akred BAN PT juga, dan banyak benefit yang teman-teman bisa dapatin kalau mendaftar di Fakultas Psikologi Umuha sendiri. Kalau konsultasi langsung sama kakaknya gimana? Mungkin kalau konsultasi sekilas saja mungkin bisa ya, tapi kalau konsultasi lebih lanjut lagi terkait gangguan kepribadian atau mau tentang tes intelijensi atau gimana, mungkin itu lebih ke dosennya ya, dosen atau psikolog-psikolog yang ada di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri. Karena kebetulan kalau kita masih sarjana psikologi atau S1, lulusan S1 psikologi belum bisa melakukan konsultasi. Karena harus kalau konsultasi itu kan, konsultasi terkait gangguan kepribadian atau hal-hal yang lain itu kita nggak boleh self diagnose, apalagi kalau sarjana S1 lulusan S1 psikologi itu belum boleh sama sekali melakukan praktek kayak gitu. Mungkin kalau konsultasi biasa atau apa gitu mungkin bisa. Mungkin teman-teman juga bisa mungkin sekilas konsultasi kayak terkait ingin mendengar terkait ilmu tentang psikologi atau gimana, atau mungkinnya tentunya teman-teman harus menanyakan juga terkait pendaftaran di Fakultas Psikologi Umuha sendiri. Jujur psikis aku udah gak enak. Mungkin ya psikologi kejiwaan orang itu kan emang ada tingkatannya. Kalau emang gak enak mungkin mengalami gangguan gak juga sih. Mungkin ada hal yang gak enak atau gimana gitu sih. Tapi kalau emang mau konsultasi lebih lanjut gitu kayak terkait gangguan kepribadian yang mungkin kita alamin atau gimana, itu mungkin harus pakai tenaga profesional sendiri seperti psikolog. Udah ada untuk S2-nya? Belum ada. Kebetulan di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri belum ada S2 buat psikologinya, baru S1 sih. Tapi kalau major lain atau jurusan lain udah ada. Kebetulan di Fakultas Universitas Muhammadiyah Aceh udah ada S2 buat jurusan lain, tapi kalau buat jurusan psikologi sendiri belum ada. Kak, coba tebak saya lagi ngapain? Mungkin ya lagi nonton live ya. Nonton live terkait pendaftaran di Fakultas Psikologi Umuha. Mungkin teman-teman kalau emang lagi ada pertanyaan terkait tentang psikologi atau pendaftaran di Fakultas Psikologi Umuha, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin kalau emang lebih lanjutnya, teman-teman juga bisa DM di Instagram, di TikTok, dan juga bisa searching di web tentang Fakultas Psikologi Umuha. Dan kebetulan gelombang ketiganya lagi dibuka. Mungkin ya sebagai seorang student atau mahasiswa, apalagi mahasiswa psikologi, ya tentunya kita harus berbicara dengan lebah lembut teman-teman, apalagi untuk menghadapi klien atau subjek gitu kan. Kayak gitu sih. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya lagi terkait Fakultas Psikologi Umuha, pendaftaran, dan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mungkin saya akan jawab semampunya. Mungkin selagi kita menunggu komen teman-teman yang lain, mungkin saya akan jelaskan tentang psikologi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman
ada yang tahu, ada yang paham juga terkait psikologi. Tapi ada yang mungkin memahami tapi belum terlalu mengenal terkait psikologi sendiri. Jadi mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit aja tentang psikologi. Jadi psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepribadian, kejiwaan, dan proses mental manusia. Jadi teman-teman kalau emang tertarik buat memahami lebih lanjut tentang perilaku manusia, kejiwaan manusia, dan pola pikir manusia, itu ada di psikologi sendiri. Dan juga banyak cabang dari psikologi sendiri loh teman-teman. Dan kebetulan kalau teman-teman emang udah ambil nih, udah ambil jurusan psikologi, kebetulan kalau kita di semester 5 kita bisa ambil peminatan psikologi yang lebih lanjut lagi, lebih spesifik lagi. Kebetulan di psikologi, di S1-nya di Universitas Muhammadiyah Aceh ada empat peminatan, yaitu psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi pendidikan dan perkembangan, dan psikologi industri dan organisasi. Jadi ada 4 peminatan, dan setiap peminatan itu membahas psikologi yang beda-beda. Klinik kakak di mana? Mungkin kalau emang mau melakukan tes psikologi sendiri bisa dilakukan di lab di Fakultas Psikologi UMUHA. Jadi alamatnya itu kalau teman-teman emang tertarik buat melakukan tes psikologi, ya itu banyak deh. Kalau tes psikologi sendiri banyak, kayak ada tes kepribadian, tes intelijensi, kayak mau ngukur IQ atau kepintaran kayak gitu, ada tes minat bakat juga, banyak deh. Jadi teman-teman bisa melakukan tes psikologi yang banyak, tentunya lengkap, dan tentunya dibimbing oleh tenaga profesional sendiri. Jadi alamatnya itu di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok, Kecamatan Longbata, Kota Banda Aceh. Jadi kalau emang teman-teman tertarik buat melakukan tes psikologi sendiri, teman-teman bisa langsung menuju ke Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri, atau mungkin teman-teman juga bisa chat dulu terlebih dahulu, kayak DM Instagram, DM TikToknya, untuk melakukan konsultasi psikologi sendiri. Kak, cara memahami sikap cewek itu gimana ya secara psikologis? Jadi kalau memahami sikap cewek, kayak sebenarnya sikap cewek juga nggak terlalu beda juga sih sama cowok, tapi ya kalau dalam psikologi sendiri mungkin sedikit ilmu, kebetulan kami udah ada beberapa mempelajari hal tersebut. Dalam psikologi sendiri kalau cewek itu kan lebih menggunakan perasaannya, beda sama laki-laki. Kalau mereka itu kayak berperilaku atau ngomong itu lebih logis lagi atau menggunakan pikiran. Beda sama cewek itu kan lebih pakai perasaan ya. Kalau memahami sikap cewek itu ya tergantung kamunya sendiri dulu. Mungkin kamu udah kenal nih sama suatu cewek kan, jadi ceweknya itu lebih cenderung kemana gitu, atau dia lebih berperasaan lagi, kayak gitu sih. Kalau cewek emang lebih agak susah, karena kan kebetulan emang kalau cewek itu untuk untuk berperilaku atau mengambil tindakan, kayak ambil keputusan sendiri, itu lebih cenderung ke perasaan mereka nentuinnya itu pakai perasaan. Beda sama cowok lebih ke logis, kayak otak, kayak gitu sih. Jadi nama hostnya siapa nih? Oh, kebetulan mungkin belum perkenalan dulu. Mungkin pada sesi live ini perkenalkan, nama saya Sanas Ramadini, mahasiswi psikologi di Universitas Muhammadiyah Aceh semester 4. Jadi saya akan temani teman-teman semua live PMB Fakultas Psikologi UMUHA sendiri dari jam 2 sampai jam 5. Kayak gitu sih teman-teman. Mungkin kalau terkait sikap emang agak susah sih, karena kan tiap manusia itu kan beda-beda juga ya karakteristiknya, kayak sifatnya. Dan juga setiap sifat atau karakteristik atau perilaku seseorang itu kan cenderung ya ada motif sendiri buat melakukan hal kayak gitu. Mungkin kadang-kadang juga ada hubungannya sama trauma sendiri loh teman-teman. Mungkin itu teman-teman juga boleh bertanya hal lain terkait psikologi atau Fakultas Psikologi UMUHA sendiri.
Jadi mungkin saya akan jelaskan lagi sedikit tentang 4 peminatan di psikologi sendiri. Kalau teman-teman emang udah masuk nih sebagai masuk jurusan psikologi di Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi teman-teman ada 4 peminatan, yaitu peminatan klinis, peminatan industri dan organisasi, peminatan sosial, dan peminatan pendidikan dan perkembangan. Jadi kalau yang pertama kita jelasin dulu nih tentang peminatan psikologi klinis. Jadi kalau psikologi klinis sendiri lebih cenderung membahas tentang gangguan kepribadian atau gangguan-gangguan sendiri, kayak gangguan perilaku manusia gitu, lebih cenderung kayak gangguan gitu deh. Jadi kalau psikologi industri dan organisasi itu lebih cenderung kayak berhubungan sama industri atau organisasi, kayak rekrutmen atau manajemen stres kerja, tentang stres kerja kayak gitu. Jadi hubungannya itu tentang organisasi atau perusahaan kayak gitu, kayak manajemen kerja, stres kerja kayak gitu. Jadi hubungannya lebih ke pekerjaan kayak gitu, hubungan lingkup manusia di lingkup kerja. Dan selanjutnya itu ada psikologi sosial. Jadi itu lebih berhubungan dengan lingkungan sosial sendiri, kayak di masyarakat atau hubungan antar masyarakat kayak gitu. Jadi itu hal yang lebih spesifik di peminatan psikologi sosial. Dan juga yang terakhir itu ada psikologi pendidikan dan perkembangan. Jadi seperti yang teman-teman dengar sendiri ya, pendidikan, jadi ya hubungannya itu tentang pendidikan, kayak seorang lulusan sarjana psikologi juga sendiri ikut turun andil dalam membantu mengembangkan kurikulum pembelajaran juga loh teman-teman. Jadi kayak ada evaluasi terlebih dahulu terkait kurikulum pendidikan sebelumnya, baru diterapkan lagi yang lebih bagus lagi kayak itu salah satu pekerjaan salah satu lulusan sarjana psikologi gitu. Jadi kalau yang perkembangan itu terkait ya kayak tugas-tugas perkembangan. Jadi setiap teman-teman dari kita lahir sampai kita udah meninggal itu ada namanya tugas perkembangan. Jadi setiap perkembangan sendiri itu ada tugas-tugas yang kita harus penuhi. Kalau emang nggak ada kita penuhi sama sekali atau kurang lengkap, mungkin ada efeknya sendiri kayak gitu. Uang gedung untuk psikolog berapa Kak? Mungkin uang gedungnya kalau kita emang udah daftar nih jadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, biasanya uang gedung itu udah digabung sama uang SPP atau uang perlengkapan di awal masuk sendiri teman-teman. Jadi mungkin kalau emang mau lebih lengkap lagi terkait uang pendidikan di S1 psikologi di UMUHA, teman-teman bisa lihat di webnya juga. Tapi kalau sebelumnya kira-kira kalau uang gedung di situ udah uang gedung, uang SPP sama uang perlengkapan lainnya, biasanya di semester 1 itu bayarnya itu sekitar 5 jutaan lebih gitu sih. Lebih kurang 5 jutaan lebih gitu. Di situ udah termasuk uang 5 jutaan range harganya itu sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan gitu. Di situ udah termasuk uang gedung, uang SPP, uang perlengkapan lain kayak almed atau uang-uang lain. Jadi di situ udah bayar. Tapi kalau kita lihat untuk fakultas swasta sendiri itu udah termasuk lumayan murah ya teman-teman. Buat fakultas swasta, fakultas psikologi di universitas swasta sendiri itu udah lumayan murah loh teman-teman. Uang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri. Mungkin itu kalau emang teman-teman emang tertarik nih buat daftar di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya terkait pendaftaran, persyaratan, atau terkait uang perkuliahan itu bisa di web Fakultas Psikologi UMUHA. Uang keamanan berapa? Jadi kalau uang keamanan sendiri itu saya kurang tahu juga, tapi biasanya uang keamanan sendiri itu udah digabung sama SPP yang teman-teman bayar. Uang SPP, uang UKT yang teman-teman bayar. Jadi di situ udah masuk uang keamanan, udah lengkap sih. Tapi untuk di universitas swasta sendiri, Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri itu udah termasuk murah loh teman-teman biaya perkuliahannya. Apalagi di semester awal teman-teman hanya membayar sekitar range harga 5-6 jutaan itu udah masuk semua. Jadi udah ada uang gedung, uang keamanan, uang perkuliahan, perlengkapan lain-lainnya.
Nah, intinya udah lengkap sih, udah lengkap aja gitu. Jadi teman-teman kalau emang tertarik, teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut lagi terkait pendaftaran di Fakultas Psikologi UMUHA, atau teman-teman juga boleh lihat atau cek DM, boleh DM juga di Instagram atau IG-nya Psikologi UMUHA sendiri. Kak, di kantin UMUHA ada kawa-kawa, Kak. Kawa-kawa maksud teman-teman atau gimana? Jadi di kantin UMUHA sendiri, kebetulan kantin UMUHA ada di samping gedung perpustakaan sama gedung lab di situ sih. Jadi lumayan lengkap juga dan tentunya harganya juga murah-murah. Jadi teman-teman kalau emang jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA, teman-teman tentunya nanti udah bisa dapat banyak benefit yang teman-teman dapatin dari pendaftaran di Psikologi UMUHA, dan juga bisa ke kantin juga sih, jajan-jajan gitu. Jadi teman-teman kalau emang tertarik, teman-teman juga boleh daftar di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Miras, Kak. Tentunya kalau kita pikirin lagi, nggak mungkin lah di lingkup pendidikan ada minuman keras kayak gitu sih. Boleh, silakan dimasukin kandang lagi juga boleh. Oh ya, makasih ya teman-teman udah kasih tahu kosakata baru. Kalau kawa-kawa itu artinya minuman keras. Karena kebetulan saya sendiri kan mahasiswa di Fakultas Psikologi UMUHA, yaitu mahasiswi psikologi semester mau masuk semester 5. Kebetulan saya nggak dari Aceh sendiri, kayak saya dari luar Aceh, dari Sumatera Barat. Iya bener banget kata kakaknya. Alhamdulillah miras atau kawa-kawa sendiri nggak ada di UMUHA ya teman-teman. Tentunya lingkup pendidikan di sini itu sehat dan sesuai syariat Islam tentunya. Tentunya kalau emang teman-teman emang tertarik nih buat mendaftar di Fakultas Psikologi UMUHA, banyak banget benefit yang akan teman-teman dapatin. Mungkin teman-teman kalau jadi mahasiswa psikologi UMUHA sendiri, teman-teman dapat salah satu benefitnya itu konsultasi psikologi gratis loh teman-teman. Biasanya kalau kita mau konsultasi psikologi, biasanya itu kan bayar kan, tapi kalau kita sebagai mahasiswa psikologi itu dikasih benefit kayak gitu. Kalau kita nggak bayar sama sekali loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang udah jadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UMUHA, teman-teman bebas buat konsultasi psikologis tentunya. UMUHA kapan libur, Kak? Sebenarnya UMUHA udah libur, tapi karena kami ada jadwal live buat pengenalan tentang Fakultas Psikologi UMUHA dan pendaftaran terkait Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, jadi belum libur. Tapi biasanya udah libur sih. Mungkin kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih ada lagi nih pertanyaan terkait psikologi, pendaftaran di Fakultas Psikologi UMUHA, dan lain-lain. Intinya tentang psikologi, teman-teman boleh tanya dan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab semampu saya. Kak, maba disuruh buat video perkenalan nggak? Mungkin kalau di angkatan sebelum, kan saya angkatan 24 ya, tapi maba kayak nggak ada diminta bikin video sih, video perkenalan gitu. Biasa cuman post Twibbon aja sih kayak gitu. Kayak nggak usah takut. Mungkin gara-gara banyaknya maba-maba tahun lalu atau tahun sekarang itu disuruh bikin video perkenalan, tapi setahu saya kayak nggak ada bikin sih. Tapi tenang aja, tapi kalau bikin juga nggak apa-apa nggak sih, biar seru aja buat menarik gitu. Hai Kak Sana, spill dong lab kita ada uji tes apa aja biar memudahkan orang-orang saat ini. Oke, makasih Kak Bila udah tanya. Jadi di Fakultas Psikologi UMUHA, lab psikologinya itu udah lengkap banget loh teman-teman. Banyak banget fasilitas yang teman-teman bisa lakukan. Atau teman-teman emang mau konsultasi,
di sini konsultasi psikologi sendiri udah lengkap banget loh. Di sini ada tes psikologi seperti tes kepribadian, tes minat bakat, tes intelijensi ya, yang itu mengukur IQ atau kepintaran teman-teman. Jadi lengkap banget loh. Tentunya alat-alat tesnya itu udah teruji, lengkap, dan tentunya yang bimbing teman-teman itu seorang psikolog dan tenaga yang udah ahli banget di bidangnya. Jadi teman-teman gak usah takut buat hasilnya yang kurang akurat atau gimana. Jadi interpretasi yang akan diberikan itu tentunya udah sangat akurat dan profesional banget loh. Mungkin kayak gitu. Makasih Kak Bila udah tanya. Berapa biayanya? Jadi kalau teman-teman emang tertarik buat menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, biasa di awal pendaftaran atau semester 1 teman-teman akan membayar uang perkuliahan sekitar range harganya itu 5 jutaan sampai 6 jutaan gitu. Di situ udah lengkap banget loh teman-teman. Uangnya itu udah termasuk uang gedung, uang keamanan, uang perlengkapan seperti dapat almet atau hal-hal lain itu udah lengkap banget. Jadi buat di universitas swasta sendiri dengan range harga 5 sampai 6 jutaan buat pendaftaran awal itu, buat pendaftaran di semester 1 itu udah lumayan murah loh teman-teman. Apalagi ambil jurusan psikologi. Ada jurusan apa di Fakultas Psikologinya Kak? Mungkin di Fakultas Psikologi sendiri cuma ada satu jurusan yaitu psikologi. Jadi Fakultas Psikologi itu berdiri sendiri, di bawahnya tuh ada jurusan psikologi. Mungkin kalau di beberapa kampus psikologi itu digabungin sama Fakultas Kesehatan ya. Tapi kalau di UMUHA sendiri itu berdiri sendiri. Nah, itu kan udah ditanya nih sama kakak Bilnya. Kalau di Universitas Muhammadiyah sendiri, kalau teman-teman emang jadi maba di Fakultas Psikologi UMUHA, nggak ada bikin video perkenalan. Jadi nggak usah takut buat bikin video yang aneh-aneh atau mungkin kurang pede gitu nggak sih kalau bikin video. Biasa cuman post Twibbon perkenalan aja sih. Ini TK daerah mana Kak? Mungkin teman-teman belum baca, jadi ini bukan pengenalan tentang TK, jadi ini pengenalan pendaftaran mahasiswa baru di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi daerahnya itu, kalau teman-teman belum tahu di mana itu Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Muhammadiyah Aceh itu terletak di Jalan Muhammadiyah nomor 91, Batok, Kecamatan Longbata, Kota Banda Aceh. Untuk jadwal masuk semester ganjilnya kapan Kak? Jadi biasanya jadwal perkuliahan itu akan diberitahukan oleh akademik. Jadi kan kita ada masuk, kalau kita emang jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA biasanya ada grup angkatan gitu kan. Di situ ada staf akademik. Jadi biasanya kalau emang udah dekat perkuliahan atau sebelum pendaftaran sebelum mendaftar biaya perkuliahan semester selanjutnya, biasa akan diberitahukan dengan lengkap jadwal perkuliahan. Jadi nggak usah takut sih kalau kita bingung jadwal perkuliahan ganjilnya apa gitu. Biasa akan dikasih tahu di grup WA-nya, di grup WA yang angkatan gitu. Jadi udah lengkap sih dikasih tahu. Jadi nggak usah takut. Apalagi kan masih libur nggak sih? Jadi nggak usah cepat-cepat tahu juga. Jadi teman-teman boleh istirahat sejenak, rehat, karena kan udah libur juga kan. Jadi teman-teman silakan nikmatin liburan teman-teman sebelum perkuliahan ganjil dimulai. Dapat fasilitas apa aja Kak dengan range harga segitu? Mungkin buat pendaftar, kan tadi udah dijelasin kalau pendaftaran di semester satunya range harganya itu kan 5-6 jutaan. Jadi situ kan udah termasuk uang SPP semester 1, uang keamanan, uang perlengkapan lainnya gitu kan. Jadi buat fasilitas ya tentunya udah lumayan lengkap buat universitas swasta, dimana kalau kita ambil jurusan psikologi, tentunya kami udah ada lab psikologi lengkap. Jadi lab psikologi sendiri ada alat-alat tes yang udah lengkap dan teruji juga tentunya. Dan juga di sini ada perpustakaan, ada lab komputer juga gitu. Jadi udah lengkap
dan juga ya ada musola, ada kantin gitu, dan tentunya juga banyak organisasi-organisasi lainnya. Mending ganti background aja Kak biar menarik nonton live-nya. Mungkin gak karena kebetulan ya kan, mungkin teman-teman kalau emang baru nonton live-nya mungkin mikir kalau ini pendaftaran atau perkenalan tentang TK ya. Mungkin karena kebetulan di lab psikologi sendiri kan lengkap. Jadi lab psikologi sendiri ada beberapa ruangan, seperti ada ruang konsultasi anak, ruang konsultasi yang dewasa gitu. Jadi ini merupakan ruang konsultasi dewasa, konsultasi anak di lab Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Jadi udah lengkap banget. Di labnya sendiri itu kan alat tesnya udah lengkap, alat-alat tes psikologi, dan ruangannya juga lengkap, seperti kami live-nya di lab di ruang konsultasi anak. Di Fakultas Psikologi ada wifi-nya nggak? Ada Kak. Jadi kalau kita ke akademik atau emang ke lab, di situ udah disediain wifi sendiri. Di perpustakaan juga udah disediain juga wifi buat penggunaan mahasiswanya. Kalau pratikumnya bayar lagi nggak Kak? Praktikum kebetulan emang bayar lagi, karena kan kita kalau alat tesnya kan itu udah ada. Jadi kalau kayak hasil lembaran interprestasinya atau kebutuhan lain lagi, jadi itu praktikum bayar lagi. Tapi bayarnya itu nggak mahal loh teman-teman, ya di under 100 ribuan atau gimana gitu. Jadi buat praktikum sendiri emang bayar lagi, karena kan kita harus beli kertas lembaran interpretasi, kayak kertas-kertas buat scoring juga, jadi banyak kayak gitu. Saya dulu juga kuliah di UNMUHA jurusan psikologi. Halo, mungkin bisa dibilang abangnya atau kakaknya tuh cutting, karena kebetulan saya sendiri baru semester 4, baru mau ke semester 5, masih angkatan 24. Jadi salam kenal buat teman-teman yang pernah berkuliah di jurusan psikologi UMUHA. Akreditasinya apa? Kebetulan kalau akreditasi Fakultas Psikologi UMUHA itu udah baik, B. Tentunya itu udah terakreditasi oleh BAN PT dengan nilai B. Jadi teman-teman gak usah takut buat akred yang asal-asalan atau gimana. Apalagi kan kebetulan ini universitas swasta ya teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman ada yang takut kalau akrednya itu nggak jelas atau gimana gitu. Kebetulan ini udah akred B, baik, dan tentunya udah terakred BAN PT. Jadi nggak usah takut buat berkuliah di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Di kelas dapat wifi nggak Kak? Ada dapat kok Kak. Jadi kan emang ada disediain juga kan, karena buat kebutuhan. Mungkin kalau kadang-kadang kalau ambil absennya itu ada pakai QR gitu, jadi biasa disediain juga sih wifi. Kak, kalau daftar jalur KIP gimana Kak? Kak, kebetulan banget jalur KIP tentunya juga bisa buat teman-teman emang mau mendaftar di jurusan psikologi UMUHA pakai beasiswa, tentunya disediain beasiswa sendiri sini. Beasiswa sendiri banyak, bisa KIPKA, juga ada disediain beasiswa lainnya seperti BSI, BI, Bank Aceh. Jadi banyak banget beasiswa yang akan bisa teman-teman daftarkan untuk melanjutkan studi di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Seperti itu. Tapi kebetulan katanya, tapi mungkin kalau emang teman-teman tertarik buat daftar KIP, katanya buat untuk pendaftaran KIP sendiri udah tutup ya katanya. Karena kan kebetulan kemarin tenggat buat mahasiswa yang mau mendaftar di Fakultas Psikologi UMUHA pakai KIP sendiri di gelombang kedua. Karena kebetulan sekarang pada tanggal 22 Juli itu udah masuk pendaftaran gelombang ketiga Kak. Jadi kalau emang tertarik ingin menanyakan atau melanjutkan pendaftaran melalui KIP di jurusan psikologi UMUHA, bisa di DM aja Instagram atau TikTok. Jadi kalau teman-teman masih ada lagi nih pertanyaan terkait perkuliahan di UMUHA gimana, atau Fakultas Psikologi UMUHA apa sih kayak gitu, atau
tentang pendaftaran Fakultas Psikologi UMUHA lebih lengkapnya, teman-teman boleh tanya aja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semampu saya. Mungkin saya akan jelaskan lagi nih teman-teman metode pembelajaran yang ada di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Tentunya metode pembelajaran yang diajarkan oleh dosen-dosen di Fakultas Psikologi UMUHA itu tentunya itu udah terakrab, tentunya udah sesuai dengan materi pendidikan psikologi yang udah nasional atau internasional. Jadi metode pembelajaran di sini ada problem based learning atau PBL, project based learning PGBL, blended learning atau experience learning. Jadi maksudnya di sini ada pembelajaran di kelas, turun lapangan, dan ya secara langsung teman-teman bisa turun lapangan atau mendapatkan kasus sendiri di lapangan gitu. Apalagi kalau kita mendaftar di Fakultas Psikologi UMUHA, jadi mahasiswa psikologi, tentunya teman-teman sering ketemu kasus atau emang turun lapangan untuk dapatin tugas. Jadi tugasnya itu sering turun lapangan, ada praktikum juga. Jadi lengkap sih, kita belajarnya nggak cuman hanya di kelas. Jadi ada belajar di kelas, turun lapangan, praktikum. Jadi banyak hal yang kita dapatin kalau emang jadi mahasiswa psikologi. Tentunya kalau teman-teman daftar juga di Fakultas Psikologi UMUHA, banyak banget benefit yang teman-teman dapatin loh. UMUHA Aceh rupanya. Nah iya, karena kan UMUHA, jadi kok UMUHA itu kan singkatannya. Jadi Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi kalau singkatannya itu UMUHA. Tentunya ya lokasinya itu di Aceh gitu. Mungkin itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang masih ada pertanyaan terkait pendaftaran di Fakultas Psikologi UMUHA, kegiatan perkuliahan mahasiswa psikologi, atau hal-hal lain terkait kegiatan perkuliahan, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya lain, mungkin saya akan jelaskan hal-hal lain terkait Fakultas Psikologi UMUHA. Info loker kak, maaf sebelumnya karena ini merupakan live buat penerimaan mahasiswa baru, jadi nggak ada loker kak, jadi maaf ya. Mungkin kakaknya boleh tanya-tanya terkait Fakultas Psikologi UMUHA aja. Halo kak, saya dari Agribisnis UMSUP. Oke, samkan nano kak, saya dari Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Aceh. Mungkin selagi nunggu teman-teman bertanya, mungkin saya akan jelaskan hal-hal lain yang mungkin teman-teman bisa dapatin kalau jadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UMUHA. Jadi kan tadi udah jelasin nih, kalau kita emang jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA, dapat benefit yang banyak banget. Yang salah satunya itu teman-teman bisa konsultasi psikologis gratis loh. Di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri menyediakan konseling gratis. Jadi teman-teman kalau emang ada masalah atau gimana gitu, emang ada problem, teman-teman bisa melakukan konsultasi gratis. Tentunya kalau emang teman-teman sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh bayar, tapi bayarnya itu nggak full, jadi bayarnya itu ada diskonnya lah sebagai mahasiswa Universitas Aceh gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Mungkin saya akan jelasin lagi nih apa aja benefit yang kita dapatin kalau kita jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Tadi kan udah dijelasin kalau dapat konsultasi psikologi gratis. Tentunya riset, ada seminar, ada workshop nasional dan internasional juga. Dan di sini kelasnya itu ada dibagi dua, yaitu kelas reguler dan kelas non reguler. Jadi kalau kelas reguler itu kelas yang weekday. Jadi Senin sampai Jumat teman-teman kuliahnya full, dan jadwalnya tentunya teman-teman bisa pilih sendiri, kayak nyesuaiin jadwal teman-teman juga, boleh ambil kelasnya tuh pagi ke sore atau dipadatin di hari apa gitu. Jadi di hari yang teman-teman mau kemungkinan bisa kosong gitu.
Dan juga ada kelas non reguler. Jadi kelas non reguler itu kelasnya itu Sabtu Minggu weekend. Jadi kalau teman-teman emang sibuk kerja atau emang nggak punya waktu full banget nih buat berkuliah, tapi teman-temannya mau ada niat buat berkuliah di jurusan psikologi sendiri, teman-teman bisa ambil kelas non reguler. Yaitu jadwalnya itu Sabtu dan Minggu. Bahasa Aceh, mungkin saya akan jelaskan lagi. Kebetulan saya merupakan asalnya itu dari Sumatera Barat, jadi nggak bisa bahasa Aceh sama sekali. Kebetulan saya kan dari luar Aceh, berkuliah di Fakultas Psikologi UMUHA Aceh karena kebetulan keluarga pindah dan ada mendapatkan informasi kayak info-info lah tentang jurusan psikologi di UMUHA, jadinya daftar kayak gitu. Jadi nggak bisa bahasa Aceh sama sekali. Mungkin kayak gitu teman-teman. Kan tadi udah jelasin kalau kelasnya itu ada reguler dan non-reguler, dan tentunya Fakultas Psikologi UMUHA sendiri udah ke akred BAN PT dengan akreditasi B, dan juga ada riset, ada seminar, ada workshop yang udah nasional atau internasional juga. Tentunya juga dapat benefit lainnya, yaitu mendapatkan layanan konseling gratis. Dan di sini juga ada pertukaran mahasiswa antar universitas dalam negeri dan luar negeri. Jadi kebetulan kalau kita emang jadi maba, karena kebetulan pas kegiatan pengenalan lingkungan kampus di semester 3 katanya ada pertukaran mahasiswa loh teman-teman. Kayak pertukaran mahasiswa, kayak kita dapat bukan magang juga sih, kayak student exchange ke US loh teman-teman. Biasa di semester 3 banyak banget kegiatan-kegiatan pertukaran mahasiswa, kayak pertukaran mahasiswa di universitas dalam negeri atau luar negeri. Dan juga tentunya banyak peluang magang yang banyak banget. Jadi kan tadi udah dijelasin nih kalau peminatannya itu ada 4 kan. Ada peminatan psikologi klinis, psikologi PIO atau industri dan organisasi, peminatan psikologi sosial, peminatan pendidikan dan perkembangan. Jadi setiap peminatan itu pun juga disesuaikan sama tempat magangnya. Contohnya teman-teman ambil peminatan di PIO, biasanya magangnya itu mungkin di perusahaan kayak gitu. Kalau kita ambil peminatannya klinis, mungkin bisa di rumah sakit gitu. Jadi banyak tempat magang yang menerima mahasiswa psikologi UMUHA sendiri. Dan juga kakak-kakak kelas lainnya atau sarjana psikologi lainnya banyak magang ada di Polri atau di perusahaan-perusahaan gitu, di rumah sakit, dan juga banyak kerjasama lainnya sama Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Jadi kalau teman-teman yang mendaftar atau jadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri, banyak banget benefit yang akan teman-teman dapatin. Mungkin itu sekilas saja saya jelasin. Teman-teman juga boleh bertanya lagi nih terkait apa sih Fakultas Psikologi UMUHA, gimana cara daftarnya, atau perlengkapan apa yang perlu kita, atau data-data kayak gitu yang perlu kita sediain buat daftar di Fakultas Psikologi UMUHA, atau hal lain deh. Jadi teman-teman bisa bebas bertanya terkait Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, tentang psikologi atau hal lain. Jadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Mungkin selagi kita nunggu pertanyaan lainnya, mungkin saya akan jelaskan hal lain apa aja yang ada di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Jadi kan tadi udah dijelasin nih peminatannya ada 4. Tentunya lab psikologinya sendiri udah lengkap banget sama alat-alat tes psikologi. Dan tentunya kegiatan pembelajarannya itu nggak hanya di kelas saja. Jadi ada turun ke lapangan, ada praktikum, dan praktek lainnya. Karena kebetulan juga ada nama mata kuliahnya itu kan psikologi bermain anak usia dini kan. Jadi di situ teman-teman bisa kayak bikin permainan gitu loh. Jadi kayak kita sesuaiin kalau kita bikin permainan itu benefitnya buat anak-anak usia dini apa. Mungkin melatih motorik sensorik, atau intelijensi anak-anak kayak gitu. Istirahat dulu Kak, perasaan udah lama live-nya dari tadi.
Mungkin iya sih, karena kebetulan kan sesi live PMB Fakultas Psikologi UMUHA sendiri kan dari pagi ya, dari pagi jam 9 sampai jam 5. Jadi siang itu ada istirahat. Kan juga kebetulan saya juga baru ambil sesi siang yaitu jam 2 sampai jam 5. Jadi mungkin kalau teman-teman emang ingin bertanya terkait Fakultas Psikologi UMUHA atau tentang psikologi, teman-teman bisa bertanya karena kebetulan live-nya itu lama, dari jam 2 sampai jam 5. Kak, saya mengalami seperti mendengar atau merasa seperti diintai terus, Kak. Skizofrenia nggak sih? Mungkin itu termasuk ciri-ciri ya, karakteristik. Kayak mungkin mengalami ya, delusi sama halusinasi namanya. Jadi itu tapi nggak bisa secara langsung kita diagnosis kalau itu kita termasuk skizofrenia loh teman-teman. Jadi kan kebetulan kalau kita emang jadi sarjana psikologi masih S1, kita belum bisa mendiagnosis orang, apalagi gangguan yang kayak gitu loh. Itu kan lebih spesifik lagi. Gangguan kepribadian skizofrenia itu emang udah tingkatannya udah tinggi karena kita itu mengalami delusi, halusinasi. Dan kalau kita emang udah terdiagnosis, tapi ya diagnosis gangguan tersebut nggak bisa kita self-diagnosis sendiri, karena kita butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater buat mendiagnosis gangguan yang kemungkinan teman-teman itu merasa kalau teman-teman mengalami hal itu, tapi kita nggak boleh secara langsung mendiagnosis gitu. Karena kan kalau kita self-diagnose, kita bisa jadi salah diagnosis dan jadi bisa memperparah perilaku atau gangguan yang kita alamin. Jadi emang nggak boleh self-diagnose. Sebagai lulusan sarjana psikologi sarjana psikologi, masih S1 psikologi aja kita nggak boleh sama sekali buat diagnosis gangguan tersebut. Itu sendiri kalau terkait skizofren, kan skizofren itu kan gangguan kepribadian ya. Jadi teman-teman itu mengalami halusinasi atau delusi. Jadi kalau emang merasa emang kayak ada hal-hal kayak gitu, mungkin teman-teman harus meminta tenaga profesional buat mendiagnosisnya, ya tenaga seperti psikolog atau psikiater. Apalagi kalau emang kita udah terdiagnosis mengalami hal tersebut, yaitu skizofren tadi, kalau kita mengalami gangguan kepribadian seperti skizofren sendiri itu nggak bisa sama sekali loh teman-teman buat sembuh. Karena kan kebetulan kami ada belajar, kalau kita emang udah mengalami hal tersebut, kalau emang udah terdiagnosis, udah dirawat terkait gangguan kepribadian skizofren tadi, kita nggak bisa sembuh sama sekali. Tapi mengurangi perilaku gangguan tersebut bisa. Tapi kalau sembuh total nggak bisa sama sekali karena kita harus konsumsi obat-obatan yang disediakan oleh tenaga profesional tadi. Mungkin itu jawabannya kalau kakak bilang kalau kakaknya itu kayak merasa mengalami skizofren tadi ya. Mungkin nggak bisa kita diagnosis karena kan butuh tenaga yang profesional buat mendiagnosis gangguan tersebut. Mungkin teman-teman kalau emang mau ada tanya, boleh teman-teman tanyakan lagi terkait Fakultas Psikologi UMUHA sendiri atau tentang psikologi. Udah pernah ke Puskesmas Polijiwa katanya anxiety skizofrenia. Oh, mungkin kalau emang udah ke Polijiwa, berarti itu kan kakaknya udah didiagnosis secara langsung oleh tenaga ahli. Mungkin ya tadi kan udah jelasin kalau emang udah terdiagnosis, mungkin kakaknya kan akan dikasih obat-obatan buat mengkontrol perilaku kayak delusi atau halusinasi yang kakak alamin. Jadi ya bukannya takabur atau netting, tapi kalau dalam pelajaran sendiri, kalau skizofren tadi emang nggak bisa sembuh total, tapi mengurangi perilaku tersebut bisa. Mungkin kakaknya emang udah lagi ngalamin tersebut, mungkin kakaknya boleh lebih terbuka lagi terkait penyakitnya, terus lebih positive thinking lagi atau lebih semangat lagi sama gangguan yang kakak alamin. Karena kan kita manusia normal itu gimana ya bilangnya,
Gangguan kepribadian itu hampir semua orang bisa ngalamin, tapi ya ada tingkat keparahannya juga. Kita nggak ada yang sehat walafiat, maksudnya sehat secara jiwa ya, karena kita ada yang mengalami stres atau gangguan kepribadian lagi. Jadi kakaknya nggak usah netting aja, kakaknya udah hebat bisa menangani hal tersebut, udah konsul juga ya, udah pasti udah minum obat, udah mengurangi gejala-gejala lainnya. Mungkin lebih banyak istirahat lagi atau jangan banyak pikiran, karena kan bisa memperparah kayak delusi, halusinasi tersendiri yang udah dijelasin sama kakak tadi. Mungkin lebih banyak well-being aja, terus lebih banyak istirahat dan jangan banyak pikiran negatifnya, dan juga lebih banyak usahain lebih terbuka mungkin terkait gangguan atau masalah yang kakak alamin kayak gitu. Udah dikasih diazem udah habis. Mungkin ya udah, kan tadi udah dijelasin kak, kalau kemungkinan kalau buat sembuh total itu bukan nggak bisa sih, tapi emang rata-rata kalau emang ada kasus terkait skizofren sendiri emang susah buat sembuh totalnya, tapi mengurangi perilakunya. Mungkin nggak ada perubahannya, mungkin sambil kakaknya konsumsi obat nih, tapi masih ada pikiran-pikiran lain atau gangguan lain, jadi kayak masih banyak masalah gitu. Mungkin ya gangguan tersebut nggak bisa sembuh total gitu kak. Kalau lihat orang kayak seakan orang itu melihat saya terus nah mungkin itu lebih ke halusinasi gitu kan kak, jadi wajar, apalagi kan kakak udah emang terdiagnosis gangguan tersebut. Mungkin ya gejalanya bisa dikurangin seperti ya konsumsi obat sendiri sama banyak istirahat. Mungkin kalau emang kakaknya ada dukungan nggak dari lingkungan sekitar, kayak biasanya walaupun kita konsumsi obat udah kontrol ya kan, tapi kita nggak dapatin dukungan atau motivasi dari orang terdekat. Biasa kan itu bisa memperburuk atau memperparah keadaan kayak gitu sih kak. Mungkin kakaknya boleh lebih terbuka lagi terkait perilaku atau gangguan yang kakak alamin gitu. Dan juga ya kakaknya udah hebat banget, udah bisa kontrol perilaku kakak, udah bisa kontrol hal tersebut di puskesmas ya, di poli jiwa. Jadi itu udah keren loh, orang-orang yang udah terbuka sama penyakitnya sendiri dan mau mengobati, emang positive thinking bisa sembuh, itu udah hebat banget. Jadi kakaknya keren, kakaknya udah bisa alamin, udah jalanin hal tersebut, itu udah hebat banget dan udah keren banget. Jadi kakaknya semangat. Mungkin sebagai masih mahasiswa psikologi, mungkin itu yang mungkin saya dapat sampaikan, kalau emang gangguan yang kakak alamin tersebut ya emang harus ada kontrol obat, selalu harus minum obat dan selalu harus kontrol bolak-balik juga ke rumah sakit terkait gangguan tersebut. Dan ya kalau presentasi kesembuhannya itu nggak bisa sembuh total, tapi mengurangi perilakunya. Tentunya semoga kakaknya juga bisa lebih sehat lagi dan bisa mengurangi hal-hal yang kayak delusi atau halusinasi tadi. Mungkin itu jawaban dari saya kak. Mungkin kakaknya semangat buat kakaknya udah hebat banget buat bisa kontrol, udah minum obat, udah berusaha buat sembuh, itu udah keren banget. Apalagi terbuka terkait gangguan atau penyakit yang kakak alamin. Kak, ciri-ciri orang gila gimana kak? Gimana ya bilangnya? Jadi orang gila kalau dalam psikologi sendiri ada namanya psikologi abnormal. Jadi abnormalitas atau nggak normal sama sekali, kayak berbeda sama orang lain, itu ada beberapa ciri-ciri kayak faktor gitu deh yang bilang, kalau bisa kita bilang orang tersebut abnormal, nggak normal atau beda dari normal gitu. Kayak yang pertama, dia itu mengalami ada suatu perilaku, tapi perilakunya itu yang dia lakukan bikin dia kesusahan buat menjalankan aktivitas sehari-hari. Kayak contohnya dia udah nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau tidur, nggak istirahat, jadi udah susah deh kayak melakukan aktivitas sehari-hari kayak makan, minum, tidur, istirahat gitu udah susah. Itu salah satu ciri-ciri yang pertama.
termasuk abnormalitas tadi. Yang kedua, melukai diri sendiri sama orang lain. Jadi kan aktivitas yang sehari-hari tadi udah nggak dijalanin, udah nggak makan, nggak minum, nggak istirahat kayak gitu kan, nggak kerja atau gimana. Jadi dilanjutkan sama dia itu melukai diri sendiri sama orang lain. Itu udah beberapa ciri-ciri kalau emang orang-orang itu abnormal atau nggak normal sama sekali. Bukan secara langsung kita bilang gila gitu, tapi ya kalau emang kita mau mengetahui lebih lanjut terkait gangguan tersebut, ya kita harus mendiagnosisnya itu sama tenaga profesional tadi yang udah dijelasin. Kalau diagnosis gangguan, kalau kita ragu-ragu atau gimana, kita emang harus mendiagnosis gangguan tadi oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater tadi. Mungkin itu beberapa yang kemungkinan kalau bisa kita bilang ada ciri-ciri kalau orang tersebut bisa kita bilang nggak normal atau abnormal. Kalau di terapi bisa tuh. Ya mungkin kalau emang udah didiagnosis psikolog atau psikiatri, kita mengalami gangguan nih, ya emang harus diterapi. Terapinya tuh banyak loh teman-teman. Di psikologi sendiri ada terapi behavior, kayak terapi perilaku, ya banyak terapi perilaku, terapi klinis juga kayak minum obat-obatan. Ya tentunya ada terapi sosial juga, yaitu mungkin beberapa gangguan yang kita alamin itu yang disebabkan sama lingkungan sendiri, kayak lingkungan sosial. Mungkin ada trauma sendiri atau problem sendiri, lingkungan keluarga atau teman-teman, kayak gitu. Saya sadar Kak, cuman terkadang lost control. Mungkin yang udah dijelasin tadi kan Kak, emang penyembuhannya itu bertahap. Kita nggak bisa sama sekali sembuh total gitu. Ya tentunya kita harus ada bimbingan lagi dari tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Tapi kakaknya udah keren buat udah terbuka terkait penyakit tadi, udah bolak-balik juga ke tenaga profesional ya kan, kayak dokter atau psikiatri atau psikolog tadi buat kontrol gangguan yang kakak alamin. Kak, delusional itu kayak fans Ronaldo yang tetap menganggap dia GOAT secara statistik ya Kak? Mungkin enggak. Karena kalau delusional dalam psikologi sendiri, kalau itu emang udah mengganggu kegiatan sehari-hari. Tadi kan udah dijelasin kegiatan sehari-harinya itu maksudnya apa Kak? Jadi kayak aktivitas makan, minum, istirahat, pekerjaan kayak gitu. Jadi teman-teman udah tinggalin hal kayak gitu, udah tinggalin hal semua kayak istirahat sama makan tadi kan, sama bekerja tadi udah ditinggalin, terus udah melukai diri sendiri sama orang lain, baru dibilang abnormal tadi atau delusi tadi. Kalau tentang Ronaldonya enggak sih, jadi masih normal aja kayaknya. Lingkungan saya anggapnya saya kena sihir Kak. Nah bener banget, karena kan psikologi sendiri di lingkungannya kan banyak orang bilang kalau orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan perilaku sendiri itu sebagai kayak diusik sama setan atau kerasukan gitu, padahal enggak sama sekali teman-teman. Karena kebetulan di psikologi sendiri kalau ada orang kerasukan atau gimana biasanya tuh dihubungin sama gangguan kepribadian kayak disosiatif, kayak mirip gangguan kepribadian ganda gitu. Jadi ya emang butuh banget lingkungan sekitar yang paham sama gangguan kita, bagaimana cara mendukung kita, dan nggak judge sama sekali penyakit atau gangguan yang kita alami gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Mungkin kakaknya emang harus berusaha kayak menjelaskan lebih, mungkin perlahan, kalau yang kakak alamin itu bukan gangguan jin atau gimana, itu kan gangguan kepribadian. Dan gangguan kepribadian sendiri ya banyak faktor yang bisa menyebabkan gitu. Tapi insya Allah kakaknya udah berusaha banget, emang mau sembuh. Insya Allah kakak bisa sembuh walaupun nggak total, tapi bisa mengurangin perilaku tersebut. Tentunya ya kakak juga insya Allah bisa ditemenin oleh teman-teman atau lingkungan yang mendukung kakak kayak gitu. Jadi kakaknya semangat. Karena nggak semua orang yang kita lihat kayak dia biasa-biasa aja atau normal, mungkin di dalamnya juga mereka bisa ada ngalamin gangguan atau apa, kan kita juga nggak tahu gitu.
gue pernah ngalamin percobaan bunuh diri. Jadi bunuh diri ya teman-teman, mungkin ya ada ketika tekanan yang kita hadapin atau stres atau depresi tadi udah nggak kuat sama sekali. Mungkin kita ngerasa kalau kita itu udah nggak ada gunanya, entah apa sih, kalau kita udah nggak berguna mending kita pergi aja atau tinggalin dunia ini aja. Itu kadang-kadang mungkin salah satu konsep yang salah. Kalau dalam Islam sendiri aja, walaupun kita nggak sayang sama diri kita sendiri, tapi Allah itu sayang banget sama hambanya loh teman-teman. Jadi itulah kenapa kalau salah satu dosa yang paling besar itu kan dosa bunuh diri. Kayak Allah aja sayang sama diri kita, masa kita nggak sayang sama diri kita sendiri gitu. Jadi ya mungkin kakaknya butuh dukungan juga atau motivasi, atau mungkin kakaknya butuh konseling juga. Kakak bisa konseling juga sama tenaga profesional tadi, sama psikolog atau sama psikiater, tenaga profesional buat lebih meringankan permasalahan kakak. Mungkin kayak gitu kak. Karena kan kebetulan kami juga baru mahasiswa psikologi ya. Kalau baru mahasiswa psikologi, apalagi baru lulusan S1 sarjana psikologi sendiri, nggak bisa mendiagnosis gangguan kepribadian sendiri. Mungkin lebih kayak belajar aja. Tapi kalau mendiagnosis emang seseorang mengalami gangguan itu, ya harus pakai tenaga profesional seperti psikolog tadi, harus konseling gitu. Mungkin ya Kak Hansnya bisa dijelasin ya, emang kakaknya emang mungkin, tapi ini bukan diagnosis ya, mungkin kakaknya emang butuh tenaga profesional buat menangani permasalahan kakak. Tapi kakaknya udah keren, udah kuat buat nggak melakukan percobaan bunuh diri tadi ya kan. Walaupun kakak udah mencoba hal tersebut, tapi kakak udah memberhentikan perilaku tersebut, itu udah kuat. Apalagi ya seperti yang udah saya jelasin tadi, kalau hal yang berat kayak gitu kita emang butuh konseling buat melepaskan permasalahan tadi. Mungkin ya sama psikolog yang udah profesional untuk menghandle-nya gitu. Tapi kakaknya udah keren buat tetap bertahan, buat tetap semangat. Ya, mungkin kalau lebih lanjutnya kakak bisa ke psikolog buat menangani hal itu. Umur 30 bisa daftar kuliah, Kak. Bisa sih, apalagi di sini kan ada namanya kelas reguler sama non reguler kan. Jadi menurut saya ya, sebenarnya kalau perkuliahan tersebut atau kuliah tersebut sebenarnya nggak harus dibatasin sama umur, karena pendidikan tersebut nggak ada batasnya. Kita bisa ambil pendidikan yang kita mau. Pendidikan itu nggak terbatas sama sekali loh teman-teman, nggak bisa dibatasi sama umur atau ekonomi. Tapi ya namanya hidup di Indonesia mungkin ya kadang-kadang pendidikan tersebut ada terhambat sama umur sama pendidikan sendiri. Tapi kalau menurut saya hal itu nggak sama sekali, walaupun emang di lapangan ada kayak gitu, karena pendidikan tersebut nggak berhenti, nggak akan habisnya, karena ilmu itu banyak. Kita bisa dapetin ilmu di segala macam. Mungkin kita kekurangan biaya atau gimana, kita bisa dapetin ilmu tersebut di platform lain, nggak harus di sekolah sendiri. Jadi kalau umur sih kayak nggak ada batasan. Kakaknya bisa daftar kuliah di umur segitu. Tentunya ya daftar di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Mungkin kalau emang ada teman-teman ada pertanyaan terkait Fakultas Psikologi UMUHA, teman-teman bisa tanyain kayak persyaratan, pendaftaran, atau biaya kayak gitu, atau kegiatan perkuliahan di UMUHA gimana sih kayak gitu. Butuh teman ngobrol aja sih kak, soalnya pas saya konsul sama dokter Polinia nyaman, saya emosi lebih. Nah bener banget, apalagi kan kakaknya berarti kakaknya emang paham kalau kakak tuh emang butuh teman ngobrol, karena kan kayak kadang-kadang kita merasa sendiri gitu, itu lebih bertumpuk gak sih stres kita atau gangguan yang kakak alamin atau kayak tadi. Mungkin ya kakaknya harus cari teman yang emang bisa mendukung kakak buat jadi temen ngobrol tadi kayak gitu. Kak, saya bingung mau ke psikolog atau psikiater, kira-kira tahu cocoknya kemana gimana kak? Mungkin kalau buat gangguan, kan kakaknya mungkin ada ngalamin gangguan kan, lebih mungkin ke psikolog dulu, karena kan kalau psikiater itu mereka itu lebih membantu secara obat-obatan gitu. Kalau
psikolog itu mereka membantunya itu secara sosial, lebih kayak menyelesaikan masalah kakak. Kalau psikiater itu lebih menyelesaikan masalah itu dengan obat-obatan, jadi konsumsi obat gitu. Jadi kalau emang lebih mau menyelesaikan masalah, kita bisa dapatin solusi, bisa hadapin masalah tersebut, mungkin lebih prefer ke psikolog sih kak buat hal tersebut. Biasanya kalau psikolognya udah nggak bisa handle, kalau nggak atau apa sih gangguan yang kakak alamin itu udah berat atau udah susah banget, mungkin akan dioper lagi ke psikiater gitu. Jadi baiknya mungkin kalau emang mau menyelesaikan masalah secara sosial atau mencari solusi gitu, mungkin lebih ke psikolog terlebih dahulu, bisa ke psikolog terlebih dahulu sih kak. Oh ya, ya mungkin nanti minumnya. Makasih ya teman-teman. Setahu kakak ada nggak kumpulan kayak komunitas mental kayak gitu mau ikutan? Udah lama nggak bersosial. Mungkin komunitas kayak gitu banyak kak, apalagi kan ya orang yang mengalami gangguan mental sendiri itu kan nggak dikit. Sebenarnya itu banyak banget, tapi kita kan nggak tahu gitu. Karena kan ada orang emang menutupi hal itu. Kemungkinan ya orang yang kita lihat normal sendiri belum tentu nggak ngalamin hal tersebut gitu. Tapi kayak komunitas banyak sih kak. Mungkin kakak bisa lihat di X atau Twitter ya, kita bilang udah ganti nama. Jadi situ banyak beberapa komunitas. Mungkin kalau di X sih mungkin bisa kakak lihat-lihat juga, mungkin cari-cari manifest atau gimana komunitas kesehatan mental gitu, atau enggak ikut grup-grup gitu, grup-grup psikologi gitu. Kak, cara berhenti judol gimana kak, ditanyain kawan tuh. Mungkin ini nggak menyangkut sama tema kita, mungkin ada tipsnya. Mungkin ya kita menyadari diri sendiri terlebih dahulu gitu terkait judol sendiri ya. Kan kita tahu kalau judol itu berarti kita kan udah rugi tenaga, rugi keuangan, jadi banyak hal yang rugi loh teman-teman. Jadi kita bisa jadi gara-gara judol kan kita terlilit hutang. Intinya banyak kerugian sih. Udahlah kita kelilit hutang, terus intinya dari ekonomi aja udah rugi kan, apalagi nanti udah ekonomi udah rusak, terus ya nanti akibatnya ya rusak fisik juga sih, lebih sakit gitu. Kalau judol ya mungkin lebih ke kayak nyadarin diri sendiri sih, kalau kita judol ya itu banyak kerugian, salah satunya ekonomi kita. Kayak gitu sih kak, lebih pahamin lagi kalau lebih banyak kerugian yang kita dapatin daripada kelebihan dari judol sendiri. Psikologi mengarah kemana sih kak? Mungkin kalau psikologi sendiri kan tadi udah kalau kita jelasin lagi, kalau psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku, jiwa atau proses mental manusia. Jadi di sini belajarnya tentang ya perilaku manusia, kayak ya perilaku manusia, kayak jiwa manusia kayak gitu. Jadi kayak bahas kayak kadang-kadang perilaku manusia itu ada sebab akibatnya gitu, ada penyebabnya kenapa manusia bisa kayak gitu, bisa berperilaku kayak gitu. Lebih bagus kerja dulu atau kuliah dulu kak menurut kakaknya? Mungkin ya itu nggak bisa diukur ya, karena kadang-kadang ada orang yang ngerasa kalau kerja itu lebih bagus dibanding kuliah, atau nggak kuliah dulu baru kerja. Sebenarnya itu tergantung pemikiran kita sendiri. Sebenarnya itu nggak, dua-duanya bagus. Mungkin kalau kita emang mau menuntut ilmu lebih dalam lagi, dan akhirnya ilmu yang kita dapatin kita terapin di kerja, mungkin kita bisa kuliah terlebih dahulu baru kerja. Atau kita mau dapatin pengalaman pekerjaan dulu baru dapatin ilmunya juga boleh. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah sama sekali. Mungkin banyak orang yang debatin lebih bagus kuliah nggak sih atau kerja nggak sih kayak gitu. Sebenarnya itu tergantung pemikiran kitanya juga. Kalau kita mau milih ambil ilmunya dulu baru turun lapangan atau kerja sendiri ya boleh. Kalau kita mau turun lapangan sendiri atau kerja baru ambil ilmunya dulu juga boleh. Jadi itu nggak ada sama sekali, nggak ada masalah sih. Sebenarnya tergantung diri kaliannya dulu gitu. Daerah mana nih kak? Oh kebetulan di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri itu daerahnya itu di Jalan Muhammadiyah nomor 91, Batoh, Kecamatan Longbata, Kota Banda Aceh. Kak, kami lagi sedih gara-gara anak umuha kak.
Sedihnya kenapa gitu? Karena ya UMUHA sendiri kan gimana ya bilangnya, kan mahasiswanya banyak, jadi ya setiap orang itu kan beda-beda perilakunya, sifatnya, jadi ya nggak bisa ditolak ukur rata sih. Kak, uang solusinya ya sih, mungkin kadang-kadang buat melanjutkan pendidikan sendiri ya, kadang-kadang permasalahannya mungkin ya di ekonomi, ya mungkin kita bisa coba buat berkuliah gitu. Gitu sih teman-teman. Mungkin selagi nunggu komen-komen teman-teman atau pertanyaan lagi terkait psikologi atau Universitas Muhammadiyah Aceh, mungkin saya akan jelasin lagi nih, promosi lagi tentang Fakultas Psikologi UMUHA. Jadi, Fakultas Psikologi UMUHA itu udah banyak benefit yang teman-teman dapatin kalau emang teman-teman jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Mendaftar di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Ada konseling gratis tadi, tentunya ada banyak kegiatan magang, ada pertukaran pelajar, tentunya risetnya itu udah sesuai materi internasional dan nasional loh. Jadi tentunya itu udah ke riset sama sekali, dan banyak benefit lainnya. Tentunya kalau teman-teman emang jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, tentunya di sini ada lab psikologi, di mana lab psikologi sendiri itu udah lengkap banget loh teman-teman. Jadi kegiatan perkuliahan sebagai mahasiswa psikologi ya ada belajar di kelas, turun lapangan, dan praktikum juga. Jadi banyak banget dan lengkap banget, dan juga banyak benefit yang teman-teman dapatin kalau emang teman-teman jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA. Jadi teman-teman kalau emang tertarik, teman-teman bisa daftar juga. Teman-teman bisa dapat informasi pendaftaran lebih lengkapnya itu bisa di Instagram atau buka web Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Dan juga kebetulan gelombang ketiga pendaftarannya juga lagi buka. Kak, teman saya dari Aceh, orangnya keren. Ya mungkin ya banyak kok Kak orang-orang yang keren, mungkin ya salah satunya teman Kakak gitu. Kak, cara atasi korupsi gimana sih Kak? Sebenarnya ya kalau korupsi sendiri, kalau menurut saya, kan kalau kita itu kan lihat korupsinya tuh di atas ya, minimal banyak gitu. Sebenarnya korupsi itu udah dari kecil, dari bawahnya sendiri aja kita udah mulai ada korupsi kecil. Akhirnya ya gara-gara korupsi itu udah jadi kebiasaan, udah biasa. Akhirnya ya banyak lah korupsi yang lebih besar lagi. Contohnya ya kita korupsi itu kan nggak harus dengan uang, yang maksudnya korupsi itu kan dari hal kecil aja itu udah termasuk korupsi loh teman-teman. Akhirnya ya karena udah terbiasa itu masih hal kecil, jadi akhirnya bisa jadi korupsi yang lebih besar, kayak para politik atau menteri atau DPR yang ngelakuin gitu ya. Dari awal ya mereka dari kecil, dari orang biasa aja mereka udah melakukan korupsi. Akhirnya dapat kesempatan lebih luas lagi di lingkungan politik yang uang negara kayak gitu. Jadi akhirnya bisa korupsi lebih luas lagi. Kayak gitu sih. Ya cara atasi korupsi sendiri ya kita harus mikir lah. Sebenarnya mungkin kalau kita mikir aja, nggak kita dalamin, nggak kita pahamin ya, bisa jadi kita terjerumus jadi salah satu para koruptor tadi kayak gitu. Ya seperti kita tahu kalau korupsi itu berarti kita ambil hak orang ya. Ya kalau dalam Islam sendiri kita berdosa. Mungkin kalau orang yang emang takut sama Allah atau takut dunia akhirat mungkin takut ya sama hal tersebut, jadi takut korupsi. Tapi kalau orang yang nggak takut sama sekali ya mereka menganggap itu hal biasa. Apalagi ya korupsi ya tinggal ambil aja hak orang gitu. Mungkin tergantung mindset orang yang mau memikirkan hal itu sih. Mungkin itu sih teman-teman kalau terkait korupsi itu. Mungkin di luar topik ya, di luar topik kita banget. Karena kan ini tentang psikologi, mungkin tuh pandangan saya ya tergantung mindsetnya orang tersebut terkait korupsi tadi gitu. Mungkin kita akan lanjut lagi nih teman-teman terkait Fakultas Psikologi UMUHA ya. Jadi kalau teman-teman emang mau mendaftar jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, di sini juga menyediakan beasiswa loh. Kalau emang teman-teman tertarik, di sini ada nama beasiswa BSI,
BI, Bank Aceh, banyak beasiswa lain. Apalagi kalau emang teman-teman udah jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUA sendiri, informasi terkait pendaftaran atau informasi terkait beasiswa sendiri dikasih tahu loh sama pihak akademiknya. Jadi kan kita masuk grup nih, grup WA, dimana di situ ada akademik, ada orang akademiknya. Jadi orang akademiknya itu udah memberikan informasi kalau emang ada pembukaan beasiswa atau informasi terkait beasiswa, biasanya mereka gercep dapatin informasi tersebut, dan orang akademiknya itu akan kasih tahu infonya ke kita terkait beasiswa yang lagi buka gitu. Kayak cara pendaftarannya apa aja, kapan pendaftarannya gitu. Jadi lengkap, biasa dikasih tahu. Jadi ya tentunya orang-orang akademik di sini, pihak adminnya juga gercep dan bagus banget loh. Jadi itu teman-teman kalau terkait beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah sendiri. Mungkin kita akan jelasin lagi nih, kalau teman-teman emang udah jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUA. Tentunya di sekitar sini juga banyak kos-kos terdekat. Tentunya karena ini di Banda Aceh, tentunya di Batoh, di Longbata, tentunya ini di pusat kota, jadi teman-teman gak perlu susah buat cari kos terdekat, makanan atau barang-barang lain gitu. Jadi karena di pusat kota, Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri kan di pusat kota, jadi nggak perlu susah buat mau pergi ke sana, pergi ke situ. Jadi udah dekat sih, apalagi banyak kos-kos terdekat. Jadi teman-teman kalau pilih kos ya usahain yang dekat gitu, jadi bisa ke kampusnya itu jalan kaki gitu. Dan tentunya kalau mau makan atau mau beli perlengkapan lain juga nggak jauh perginya karena di pusat kota, jadi banyak lah, nggak terlalu susah buat transportnya. Kak, menurut Kak menganut teori apa? Psikoanalisis, behaviorisme, atau yang lain? Kalau teori ya, kalau saya lebih suka teori mungkin salah satu behaviorisme ya, kalau kita pahamin, kalau behaviorisme itu kan kalau motif seseorang itu kan ada dari perilakunya ya. Jadi ya kadang-kadang ya perilaku sendiri itu kan nggak sekedar, sebenarnya gimana ya jelasin, sebenarnya teori psikologi sendiri itu kan banyak. Jadi setiap teori itu kan kadang-kadang saling membutuhkan. Kayak teori behavior itu kan tentang perilaku, jadi kayak motif seseorang itu ya dari perilaku, padahal nggak tentu dari perilaku aja, banyak hal kayak perasaan seseorang atau motif lainnya kayak gitu. Mungkin ya saling mendukung aja sih, saling keterkaitan, kayak saling kita hubungin aja teorinya, karena kan ya sesuai kebutuhan lagi, karena kan ya teori psikologi tadi kan banyak gitu. Mungkin lebih ke teori psikologi kan banyak tadi, jadi ya sesuaiin lagi sama kebutuhan. Kalau contohnya kayak behavior tadi kan tentang perilaku ya, kalau motif seseorang tuh diikuti oleh perilakunya. Jadi sebenarnya ada plus minus, tiap teori yang ada di psikologi sendiri kan ada plus minusnya ya, sesuai sama kebutuhan lagi sih. Kalau saya nggak menganut salah satu teori atau gimana, mungkin lebih kayak kita pahamin, kita terapin di lingkungan kita gitu. Mungkin kayak gitu sih teman-teman, nggak lebih spesifik kayak teori, saya lebih suka teori ini atau teori gitu sih. Nah mungkin kayak gitu sih teman-teman, kalau terkait teori psikologi tadi kan udah dijelasin nih. Kalau teori psikologi sendiri kan banyak, jadi sebenarnya ya setiap teori itu kan ada plus minusnya, jadi ya sesuai kebutuhan kita aja gitu. Kayak kalau kita terapin ini lebih sama kasus ini, bagusnya teori apa gitu, sesuai lagi sama kasusnya aja gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Mungkin selagi kita nunggu pertanyaan teman-teman lagi terkait pendaftaran Fakultas Psikologi UMUA atau tentang psikologi, mungkin saya akan jelasin lagi nih tentang Fakultas Psikologi UMUA. Jadi tentunya di sini juga banyak ekstrakurikuler loh teman-teman. Salah satunya psikotol. Jadi kan di Fakultas Psikologi UMUA sendiri kami ada kegiatan namanya psikotol. Di mana psikotol itu kayak kegiatan kayak
live TikTok gitu kayak podcast, nanti mengundang narasumber mungkin dari pemerintah atau dari masyarakat gitu buat mendapatkan ilmu, informasi terkait bidang mereka gitu. Jadi biasanya psikotol itu setiap hari Sabtu. Jadi itu akan kayak ada bincang-bincang podcast tentang ilmu-ilmu yang dikuasain oleh pematerinya gitu. Tentunya ada psikososial juga, banyak kegiatan pergi turun lapangan kayak bantu-bantu di dinas sosial atau di panti gitu. Jadi banyak. Dan juga ada academic writing. Jadi di sini juga banyak penulisan kayak kita ikut lomba atau bantu dosen nulis buku gitu, banyak kegiatannya. Jadi teman-teman gak usah bosan ya, selama kegiatan perkuliahan banyak organisasi, ada ekstrakurikuler tentunya, dan juga bisa teman-teman ikut lomba-lomba juga loh. Kebetulan emang biasa kalau emang ada lomba-lomba terkait perkuliahan itu kan tentunya dibiayain juga lah sama pihak kampus kan. Biasa nanti kita akan dibimbing oleh dosen yang udah ahli di bidangnya, dan nanti bidang apa yang kita kuasai nanti dibimbing lagi sama dosennya. Jadi banyak lomba-lomba yang akan dikasih tahu kalau kita emang tertarik ya ikuti, nanti dibimbing gitu. Aku pernah nonton satu film tentang psikologi, dia bilang, ya lanjutin aja ketiknya. Halo sis, sehat selalu, izin aja sis. Oke boleh, silakan bertanya. Penyebab seseorang bisa lambat dan solusinya apa ya kak? Ini lambatnya apa dulu? Karena kan lambat ada mungkin lambat berkomunikasi atau lambat dalam berpikir atau lambat apa. Jadi konteksnya apa dulu kak? Kayak gitu sih. Karena kan kalau beda konteks kadang kan beda pembahasannya juga gitu. Oh, lambat maksudnya susah fokus, susah aktivitas, ngomong terbata-bata. Jadi sebenarnya ya, karena kebetulan saya dulunya juga termasuk salah satu orang yang lambat dalam beraktivitas, kayak mungkin kalau dalam berkomunikasi ya agak malu-malu gitu sama terbata-bata juga. Sebenarnya ya kita balik lagi sama diri kita gitu. Yang pertama mungkin susah fokus, karena kan contohnya dalam pelajaran kita harus ya fokus sendiri. Kadang-kadang kan kita kurang fokus itu kan gara-gara banyak pikiran ya, atau ya kurang istirahat juga salah satu faktornya. Jadi ya teman-teman ya usahain jangan kurang istirahat gitu. Ya fokus dalam aktivitas yang teman-teman alamin sekarang. Maksudnya teman-teman lagi lakuin apa hari ini, contohnya lagi belajar. Mungkin teman-teman gara-gara kurang istirahat jadi kurang fokus belajarnya, atau nggak banyak pikiran, banyak permasalahan, akhirnya ya udah kurang istirahat, fokusnya nggak dapat sama sekali gara-gara masalah tadi gitu. Jadi kita harus bisa pilah informasi yang kita dapatin terlebih dahulu, kayak informasinya ini penting atau enggak gitu. Apakah informasi yang kita dapatin ini harus kita pikirin banget atau gimana gitu. Kita harus bisa pilah-pilah informasi lagi gitu yang kita butuhin agar nggak mengganggu fokus kita gitu. Kalau terkait ya mungkin gangguan fokus tadi ya mungkin gara-gara aktivitas kita yang padat, kurangnya istirahat tadi kayak tidur ya, sama banyak pikiran tadi gitu. Kalau ngomong terbata-bata tadi mungkin lebih kayak kurang pengalaman, bukan pengalaman juga sih, mungkin gue kurang teman ngomongnya aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita nggak sering ngomong atau nggak kita latih lagi cara ngomong ya, biasanya kita akan terbata-bata juga, terus kayak kaku gitu ngomongnya gitu. Jadi kayak biasain aja, kayak walaupun nggak ada teman ngomong, kayak mungkin kita di HP atau gimana, mungkin kita ngomong-ngomong aja gitu. Bukan ngomong sendiri, maksudnya ngomongnya tuh hal yang jelas gitu, bukan asal ngomong aja. Nanti kalau kita ngomong sendiri kan nanti dibilang orang aneh atau gimana gitu sih. Jadi lebih banyak biasain aja sih ngomong gitu. Terus ya gara-gara ngomong terbata tadi ya mungkin kita nggak usah malu-malu, mungkin lebih aktif ngomong aja sih kak, kayak latihan gitu, kayak sering bicara aja gitu. Jadi kan nanti biasanya lidah kita lebih terbiasa lagi, mungkin terbata-bata tadi udah bisa berkurang juga gitu, udah biasa ngomong gitu.
pernah nonton film tentang psikologi, dia bilang dengan pilih-pilihannya. Mungkin kalau terkait aksi psikologi ya, sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri, psikolog itu ada namanya kode etik. Kami ada belajar. Jadi kode etik itu, jadi sebagai seorang psikolog atau sarjana psikologi, kita nggak boleh sama sekali memberitahukan informasi klien kita, karena itu melanggar kode etik. Kita harus bisa menjaga rahasia, profesionalitas, kayak gitu. Jadi contoh kita ada klien atau ada teman, atau kalau kita sebagai psikolog, contoh kita ada klien atau ada orang yang mau konsultasi sama kita, jadi kita nggak boleh sama sekali nyebarin hal tersebut. Itu pun kalau emang mau sebarin, mungkin sebagai tenaga pengajar kita harus minta izin dulu, mungkin lebih kayak ceritain ada kasus nih, jadi kasusnya itu sama pelajaran yang kita pelajarin, mungkin lebih kayak gitu sih. Karena kan ada kode etik tadi ya, kode etik tadi nggak boleh menyebar luaskan informasi pribadi terkait klien, kerahasiaan klien, dan profesionalitas dalam psikologi sendiri itu tinggi gitu, kayak diawasin sama kode etik tadi gitu. Aku awalnya ngira dia jadiin aku motivasi, tapi aku mulai sadar dia kayak ngikut doang, Kak. IQ-nya memang nggak menjamin masa depan. Iya, Kak. Kasih, Kak. Jadi IQ-nya memang menjamin masa depan, tapi aku khawatir karena hasil tesnya 80, Kak. Mungkin kalau adeknya itu umurnya berapa dulu, Kak? Karena kan kebetulan sebenarnya terkait masa depan atau bakat atau gimana itu sebenarnya nggak terlalu berfokus sama IQ sendiri, Kak. Mungkin gara-gara hasil tesnya 80, mungkin umurnya masih berapa gitu. 17 tahun. Mungkin kalau dalam psikologi sendiri mungkin termasuk termasuk IQ yang di bawah rata-rata ya, karena 80. Tapi sebenarnya hidup itu nggak semua tentang, mungkin ya karena kita hidup di Indonesia ya, sebenarnya mungkin adik kakak itu kan ada bakat, ada minat atau gimana, mungkin lebih fokus ke bakat sama minatnya terlebih dahulu deh. Walaupun emang dia di umur 17 tahun dia banyak hal yang belum dia bisa, apalagi di akademik ya. Tapi ya karena kita nggak, karena mungkin IQ-nya di bawah rata-rata, jadi kan dia belum terlalu paham hal itu, Kak. Jadi ya mungkin kita kalau mau emang khawatir sama dia, mungkin kita bisa ningkatin minat sama bakatnya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa bawa terlebih dahulu, Kak, buat tes lebih lanjut lagi tentang hasil dari tes intelijensinya tadi. Mungkin bisa, Kak, bisa dibawa terlebih dahulu buat konsul lagi sama psikolog terkait adik kakak tadi. Mungkin lebih lanjut biar bisa tenaga profesionalnya seperti psikolog tadi bisa membimbing lebih lanjut. Biasanya itu salah satu kerjanya psikolog gitu, Kak, buat membimbing. Walaupun tadi kan dapat tes IQ-nya 80, mungkin kalau di pengukuran lagi mungkin lebih meningkat atau gimana, nanti kan dijelasin lagi dia tuh lebih unggul di bidang apa gitu. Biasanya kan dibantu lagi buat meningkatkan bidang kesukaan atau keunggulan dia gitu. Kayak gitu. Kak, kalau belajar psikologi jadi bisa mahamin gimana perasaan dia ke aku nggak, Kak? Soalnya tergantung juga. Karena kan ya walaupun kita belajar psikologi, tapi kita kan nggak semua bisa paham sama perasaan semua orang gitu. Apalagi sebenarnya kalau memahami perasaan orang tersebut ya kalau kita lebih sering berinteraksi lah sama orang tersebut, jadi kan kita lebih paham, kayak tahu aktivitas sehari-harinya, atau udah sering ngobrol atau gimana, udah kenal banget sama orang tersebut, jadi kita paham keseharian gimana, sifatnya gimana, karakteristiknya gimana. Mungkin itu lebih salah satu bagaimana kita bisa memahami seseorang gitu. Kayak gitu sih. Adinda, selama belajar psikologi, buku apa yang sudah dibaca? Sebenarnya banyak, mungkin nggak bisa ingat juga karena kebetulan saya kan emang suka baca buku, jadi lebih bebas sih. Ada buku psikologi atau buku
fiksi atau buku non fiksi kayak gitu, lebih baca buku-buku kayak pengetahuan gitu. Kayak kebetulan kemarin lagi baca buku tentang psikologi, kayak seseorang yang mengalami gangguan psikologi, padahal mereka itu secara IQ mereka perfect, mereka bisa dibilang gifted children, orang yang memiliki IQ di atas rata-rata, tapi mereka kok bisa mengalami keterbelakangan perilaku kayak gitu, melakukan tindakan kriminal kayak gitu. Kemudian tuh baru baca itu lumayan tertarik kayak gitu. Jadi kalau baca buku kayak nggak terlalu ingat semua judul, tapi emang suka baca buku juga. Tapi ya kayak nentuin target lah, mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulan udah selesai 1 buku atau 2 buku gitu buat dibaca gitu. Dia nggak suka baca, susah fokus, tapi kekeh ngikut aku kak, padahal jurusan aku full baca kak. Mungkin ya kan tadi ya kayak tadi sesuai minat bakat tadi kak, mungkin kakaknya bisa bawa adiknya lagi buat ke tenaga profesional untuk mendukung bakat minatnya di mana dulu, karena kan kita nggak bisa kayak walaupun saudara kita kan nggak bisa, walaupun saudara kembar aja bisa berbeda loh kak, kayak kesukaan atau hobi, kekurangan di mana, kelebihannya mana, mungkin lebih kita pahami dulu, atau lebih kayak lebih lanjut kita memahami adik kakak. Kayak yang pertama mungkin kita bisa jelasin dulu dia itu sukanya di mana, dia sukanya apa gitu, karena dia nggak bisa ngikut-ngikut aja sama kakaknya gitu, karena kan beda kesukaan juga ya, beda kelebihan sama kekurangan gitu. Mungkin kita harus pahamin adiknya dulu, mungkin ngobrol terlebih dahulu, kayak dia itu pertama dia suka ke bidang apa dulu kak gitu, dia sukanya apa. Kalau kamu ikut-ikutan nanti mungkin sekarang suka gitu karena ikut kakaknya, tapi kedepannya gimana, mungkin udah bingung sama pilihannya gitu. Mungkin lebih banyak komunikasi terlebih dahulu buat memahami adiknya gitu, kalau dia tuh lebih suka apa gitu, dia bidangnya kesukaannya apa gitu, mungkin hobinya apa, mungkin salah satu hobinya yang bikin dia hobinya yang jadi kelebihannya kayak gitu sih kak. Kak, kenapa aku kalau ketemu orang suka malas, tapi dulu enggak kayak gini. Bentar. Udah kedengar teman-teman? Tes. Udah dengar suaranya? Suaranya gimana, masih belum kedengaran? Apa masih belum kedengaran atau udah dengar? Oke, kayak gitu sih kak. Mungkin dari saya ingin mengetahui kelebihan adanya kak. Mungkin terlebih dahulu sama kayak psikolog, biar lebih tahu. Kayak psikolog kan lebih paham ya, karena mungkin biasanya kalau emang udah konsul, biasa mereka akan membantu menyusun rancangan pembelajaran buat adik, lagi lebih tahu, lebih mengenal adik kakak gitu. Mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu sama pihak profesional kayak psikolog tadi. Oh bukan IQ tinggi kak. Itu tentang kasus gitu. Kebetulan bukunya tuh tentang kasus. Jadi kayak kita pahamin lagi sama secara psikologi, kok bisa orang-orang yang punya IQ tinggi itu bisa bertolak belakang sama pemahaman mereka. Kayak padahal kalau IQ tinggi ya kita paham lebih paham lagi nggak sih perilaku yang akan kita lakukan tuh, atau tindakan kriminal yang kita lakukan kayak gitu sih kak. Intinya tentang itu belum selesai baca juga karena baru baca kan, itu baru dibaca kemarin gitu. Tapi kalau terkait buku-buku yang udah selesai dibaca sendiri pun kayak hampir semua nggak terlalu ingat juga sih, karena ya baca buku ya bebas aja mungkin juga sih, karena ya baca buku ya bebas aja mungkin kalau
ya baca gitu. Mungkin psikologi atau fakultas psikologi umum, teman-teman boleh bertanya. Mungkin selagi kita nunggu teman-teman yang lain buat bertanya, mungkin saya akan jelasin lagi nih terkait fakultas psikologi umum sendiri. Jadi seperti yang udah teman-teman tahu, mungkin yang udah temanin dari jam 2 tadi ya, kalau fakultas psikologi umum sendiri itu fakultas psikologi umum sendiri itu di daerah Batoh, Kecamatan Lumbata, Kota Banda Aceh, di mana itu merupakan fakultas psikologi yang udah terakreditasi PT, yaitu akreditasi B, dan juga ketika teman-teman menjadi tentunya itu banyak banget benefit yang bisa teman-teman dapatin. Salah satu contohnya itu yaitu teman-teman bisa dapatin layanan konseling gratis. Sebagai mahasiswa fakultas psikologi UMUHA, teman-teman bisa dapatin layanan konseling gratis loh. Karena kebetulan di sini udah banyak psikolog-psikolog atau tenaga-tenaga profesional yang bisa bantu kegiatan konseling kamu loh gitu. Jadi banyak banget benefit yang bisa kamu dapatin kalau mendaftar di Fakultas Psikologi UMUHA atau jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA sendiri. Apakah masih belum kedengaran Kak suaranya? Atau masih kedengaran suaranya? Halo teman-teman? Oh, makasih. Oh, sendiri. Iya, kebetulan kan jadwal les tadi kan biasanya berpasangan kan Kak. Jadi kebetulan ada keperluan pasangan Kak Intanya, ada keperluan gitu. Jadi sendiri deh. Tapi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa sendiri. Kan ada teman-teman yang lain menemani di sini bertanya terkait psikologi atau Fakultas Psikologi UMUHA sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, makasih ya udah bantu temanin karena kebetulan live-nya sendiri hari ini. Kak, kalau sering stres pas lihat isi dompet sendiri, solusinya apa ya? Ya, cari kerja sih kayak. Cari kerja sih kayaknya. Biar nggak stres. Kok kayak gitu sih. Apakah ada treatment menghapus empiris di alam bawah sadar hingga bisa memaksimalkan IQ? Kebetulan ya riset penelitian terkait hal tersebut mungkin ada ya, tapi mungkin saya nggak baca. Tapi kalau menurut saya hal itu kayak susah deh kayaknya. Mungkin kita bisa lihat kasus kayak ada orang yang mengalami kecelakaan di bagian otak atau kayak lupa ingatan atau gimana, ada cedera otak gitu, mereka tiba-tiba bisa pintar atau bisa dapatin keahlian tersendiri ya gitu. Jadi sebenarnya kalau ada riset kayak bisa, tapi kebetulan saya belum ada pernah baca hal tersebut. Tapi kalau dari kasus kayak bisa nggak sih ke beberapa cedera otak tersebut tiba-tiba orang tersebut bisa pintar gitu. Kayak ada kasus kayak dia tuh kan mengalami cedera di kepala, tiba-tiba mereka udah bisa lingual, bisa bahasa lain, bisa pintar, atau bisa tiba-tiba udah jenius gitu. Kayak kemungkinan ada, mungkin saya bisa baca risetnya, penelitian terlebih dahulu. Mungkin yang pertama, makasih kakak udah kasih tahu hal tersebut. Mungkin saya akan coba belajar lagi membaca hal itu. Makasih kak. Mungkin saya akan assess terlebih dahulu ya pertanyaannya. Mungkin itu sih kak. Udah kerja kak tapi suka stres juga. Mungkin apa sih? Mungkin lebih ke manajemen keuangan ya kak. Kayak kan udah kerja nih, tapi kan kita tetap harus bisa manage uangnya. Mungkin ya kebutuhan, mungkin stresnya, mungkin kebutuhan kakak itu lebih banyak dari pendapatan yang kakak dapatin mungkin ya. Mungkin lebih kayak bisa pintar-pintar manage uang aja ya, kayak gitu.
Kak, kalau IHSG merah bisa ke psikolog. Ini maksudnya apa ya, Kak? IHSG itu apa ya? Mungkin kalau emang mau melakukan tes psikologi kayak tes kepribadian, tes minat bakat, tes intelijensi, atau mungkin mau mengurangi keluh kesah atau pemikiran gitu, atau mau mendiagnosis gangguan kepribadian atau kepribadian kakak itu lebih spesifik kemana, mungkin bisa ke psikolog, karena kan psikolog itu banyak, mereka ada psikolog itu kan banyak juga ya bidangnya. Ada psikolog yang pegang di bagian pendidikan, perkembangan, klinis gitu. Kayak yang udah dijelasin, kalau di psikologi sendiri, di psikologi di Universitas Muhammadiyah sendiri nanti kita ada 4 peminatan, yaitu yang pertama peminatan psikologi klinis, yang kedua peminatan psikologi sosial, yang ketiga peminatan psikologi industri dan organisasi, dan keempat peminatan psikologi pendidikan dan perkembangan. Jadi tiap-tiap peminatan psikologi itu kan beda-beda juga cabang atau kasus yang mereka pegang gitu. Aku tertarik sama kakaknya aja. Boleh, maksud gimana? Biasa kan mungkin biasa kan kadang-kadang ketertarikan kepada seseorang itu bisa memunculkan semangat. Mungkin bisa kalau kakaknya daftar di Fakultas Psikologi UMUHA dulu mungkin. Nanti kan biasa seiring perjalanan waktu mungkin lebih suka, lebih lebih paham lagi, lebih suka lagi sama fakultas, sama psikologinya gitu. Mungkin kakaknya boleh 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 banget mungkin, tapi terlebih dahulu mungkin daftar dulu di Fakultas Psikologi UMUHA gitu. Indeks harga saham gabungan. Oh, oke, makasih Kak, dapat kosakata baru ya. Mungkin ya kalau emang udah pusing atau stres, kayak bisa bisa kayak aktivitas sehari-hari itu terhambat gara-gara indeks harga saham gabungan tadi, mungkin boleh, karena kan psikolog itu banyak banyak job desk yang mereka pegang loh. Bisa tes-tes tadi kayak tes kepribadian, intelijensi, atau tes minat bakat tadi, dan banyak ya, banyak solusi sih mungkin bisa diberikan. Mungkin kakaknya boleh ke psikolog gitu. Kalau di UMUHA sendiri, di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, kami juga banyak psikolog-psikolog, dosen-dosen dan psikolog-psikolog yang udah profesional. Mungkin kakaknya boleh konsul juga di sini di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh, karena kebetulan kami ada lab psikologi. Tentunya lab psikologi di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri udah lengkap banget sama alat tesnya, dan tentunya udah dosen-dosen sama psikolognya itu udah sangat profesional dalam menangani kasus kakaknya gitu. Orang IQ tinggi harusnya bisa berpikir lebih sadar, jadi kenapa bisa berbuat buruk? Mungkin kadang saking tingginya IQ, mereka nggak bisa memahami, mungkin berbuat buruknya itu kan kriminal. Jadi kriminal yang mereka lakuin itu kan lebih cenderung menyakiti orang lain nggak sih? Memberikan kerugian ke orang lain. Jadi saking tingginya IQ, biasa kan seseorang yang tinggi IQ itu mereka lebih kurang di IQ ya, emosional intelligence-nya itu lebih emosionalnya itu lebih kurang ya, emosinya lebih kurang kalau kita memiliki IQ tinggi. Jadi saking tingginya IQ mereka, jadi mereka nggak paham kebutuhan orang lain, emosi orang lain, atau kerugian yang mereka mereka bikin, apa sih, kelakuan mereka atau kriminal yang mereka lakukan itu merugikan orang lain. Biasanya kebanyakan psikopat atau perilaku kriminal itu biasanya yang psikopat emang udah kasusnya udah banyak banget gitu kan. Biasanya mereka tuh orang yang dengan IQ tinggi loh. Jadi ya semakin tinggi IQ kita, kadang-kadang kepintaran kita secara emosional tuh lebih kurang lagi. Jadi kita nggak bisa balance gitu deh. Kayak gitu, mungkin mereka harus lebih memahami kepintaran emosional lebih dalam lagi. Kayak gitu sih, Kak. Mungkin kalau menurut saya gitu sih. Semakin tinggi IQ emang emosionalnya tuh emang lebih kurang lagi gitu. Kak, kok kayak belibet gitu ya? Kalau lagi nggak baik-baik istirahat aja, Kak.
Oke, makasih Kak. Mungkin ya, karena kebetulan kan live-nya tuh dari jam 2 gitu. Mungkin lebih perlahan aja ya teman-teman. Makasih buat teman-teman. Makasih Kak. Nggak ada semangat. Mungkin bisa dicari dulu semangatnya. Kalau nggak ada semangat sama sekali. Teman saya penyakit judinya nggak hilang-hilang. Saya bisa bawa ke tempat kakak nggak? Mungkin kalau kalau ke tempat psikolog mungkin boleh. Kalau ke tempat saya nggak bisa karena kan saya masih mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kan nggak boleh buka praktek ya. Apalagi lulusan S1 aja nggak boleh mendiagnosis atau buka praktek sama sekali. Mungkin ke tenaga profesional psikolognya boleh banget mungkin. Mungkin di psikolognya bisa mencari solusi gimana caranya memberhentikan judi tadi, yang penyakit judi teman kakaknya gitu. Apakah empiris tentang keburukan mempengaruhi otak untuk autopilot berbuat buruk? Sebenarnya kadang-kadang kalau menurut saya, Kak, mungkin nggak tahu juga ya riset, tapi mungkin kalau emang salah, mungkin saya akan baca beberapa riset lagi terkait hal tersebut, penelitian-penelitian di luar ya kan, riset. Sebenarnya bisa nggak sih bisa mempengaruhi otak? Apalagi kalau kita udah biasa berperilaku buruk, udah membiasakan hal tersebut, udah terbiasa hal tersebut, jadi kita nggak bisa memahami konsekuensi yang akan kita dapat dari perilaku buruk yang udah biasa kita lakuin ya. Biasanya ya kadang-kadang bisa autopilot gitu perilaku buruknya gitu. Karena kan kalau kita udah terbiasa sama hal buruk pasti kita udah biasa dong kayak gitu. Kayak udah biasa aja sama perilaku tersebut. Padahal ya kalau orang lain lihat itu hal buruk gitu. Mungkin bisa autopilot karena udah kebiasaan jadinya udah autopilot dalam berperilaku berbuat buruk tadi gitu. Gimana caranya biar kita bisa lebih mudah menghilangkan rasa tidak enakan ke orang lain, Kak? Mungkin itu agak sulit ya, Kak, karena kebetulan saya termasuk orang yang kayak gitu juga. Sebenarnya nggak enakan itu agak gimana ya, mungkin nggak sulit juga. Kayak sebenarnya kalau kita emang paham kebutuhan kita, terus emang kayak ngapain kita nggak enakan sama orang, padahal kalau mereka aja seenaknya aja sama kita, mungkin lebih bisa mengurangi nggak sih. Tapi kayak emang agak susah buat membiasakan hal tersebut gitu. Di mana Unmuha? Oh, Unmuha sendiri itu Unmuha itu merupakan Universitas Muhammadiyah Aceh. Lokasinya itu di Batoh Lungbata di Kecamatan Batoh Lungbata di Banda Aceh. Tentunya di Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Aceh. Dan tentunya ini merupakan live pengenalan pendaftaran mahasiswa baru di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh gitu. Mungkin teman-teman boleh banyakin juga pertanyaan tentang pendaftaran Fakultas Psikologi UMUHA gitu. Tentang psikologi, tentang pendaftaran, apa sih benefit kalau masuk Fakultas Psikologi UMUHA atau apa gitu. Kalau tahu sama kakak boleh. Gimana? Mungkin kalau terkait pelajaran boleh Kak gitu. Tapi kalau emang lebih spesifik lagi terkait gangguan perilaku atau gimana mungkin, atau tes-tes kayak gitu, mungkin lebih ke psikolog aja ya. Mungkin kalau kakak emang tertarik buat melakukan tes psikologi sendiri, kakak bisa chat Instagram dari Instagram TikTok ini. Boleh DM TikTok sama Instagramnya terkait informasi tentang tes-tes tadi. Mungkin kayak itu, teman-teman boleh bertanya lagi terkait Fakultas Psikologi UMUHA. Mungkin itu teman-teman boleh tanya-tanyakan lagi terkait informasi tersebut. Mungkin karena kebetulan kan karena sekarang hari apa ya? Karena kebetulan saya lagi sendiri ya teman-teman. Mungkin live-nya hari ini mungkin lebih dipercepat karena
karena biasanya mungkin hari Rabu sama Kamis itu kan sampai jam 5 ya. Mungkin hari ini akan dipercepat mengakhiri live-nya gitu. Mungkin itu sih teman-teman, boleh tanyakan lagi terkait tentang pendaftaran di Fakultas Psikologi UMUHA, tentang psikologi, tentang kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh itu gimana sih, kayak gitu. Mungkin terkait informasi pendidikan juga boleh tentang psikologi gitu. Ini UMUHA Banda Aceh, ya di Banda Aceh. Kakak temanku, kakak lebih efektif nonton. Oke, makasih Kak. Yang pertama, kalau kakaknya memang lebih suka nonton live-nya, tapi kan kalau emang lebih spesifik lagi, kita dapatin solusi lagi tentang permasalahan kita, ya mungkin lebih spesifiknya, lebih bagusnya ya ke psikolog dulu buat mendapatkan hal itu, kayak solusinya gimana sih, dapatin cara menyelesaikan masalah yang kakak hadapin, ya lebih bagusnya ya ke psikolog dulu, ke tenaga profesional gitu. Kak, temanku sering murung itu kenapa ya Kak? Mungkin ya kalau sering murung ya wajar aja sih, normal aja sih, tapi ya tergantung dulu penyebabnya apa dulu ya. Kalau murungnya itu tiap hari murung, terus dia nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, mungkin tuh baru bermasalah. Kalau murung biasa aja ya normal aja gitu. Mungkin kayak gitu sih teman-teman. Mungkin live hari ini akan berakhir di jam 4.20-an atau 4.30-an gitu kayaknya. Mungkin teman-teman kalau emang ada pertanyaan nih terkait Fakultas Psikologi UMUHA sendiri atau kegiatan perkuliahan, pendidikan tentang psikologi UMUHA, boleh tanya-tanyakan di kolom komentar, atau ingin mendapatkan informasi lengkap terkait pendaftaran, biaya perkuliahan atau beasiswa untuk mendaftar di Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kalau live-nya udah berakhir, teman-teman juga boleh chat juga boleh DM Instagram sama TikTok Fakultas Psikologi UMUHA sendiri, atau bisa dapatin informasi lebih lanjut juga di web Psikologi UMUHA. Mungkin kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau kita jelasin lagi nih sama teori, kebetulan kami ada belajar tentang di psikologi sendiri ada namanya psikologi keluarga. Jadi itu salah satu mata kuliah di psikologi. Di situ ada membahas tentang teori cinta. Sebenarnya cinta itu nggak bisa kita asal ngomong gitu loh teman-teman, karena kan kalau secara psikologi ada namanya teori cinta oleh Sternberg. Jadi teori cinta tersebut pun ada 3 faktor atau 3 komponen yang bisa dibilang kalau kita tuh emang cinta gitu. Di situ 3 komponennya itu ada komitmen, afeksi, keintiman, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong cinta aja gitu, padahal kita nggak ada komitmen atau kedekatan kayak gitu sih. Mungkin kalau bilang suka boleh, kalau suka boleh, tapi kalau cinta kayak nggak bisa, karena kan kalau kita pahamin lagi nih sama teori psikologi dari teori Sternberg, itu kan ada 3 komponen yang bisa kita bilang kalau cinta tuh ya cinta sejati kayak gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Mungkin kita akan lanjutkan lagi bahas tentang Fakultas Psikologi UMUHA lagi nih. Mungkin selagi menunggu pertanyaan teman-teman lagi, kita akan bahas seperti yang udah dijelasin tadi. Kalau teman-teman emang menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA, tentunya teman-teman dapatin banyak benefit yang oke banget. Tentunya salah satunya teman-teman bisa konsultasi psikologi gratis di sini. Jadi kalau teman-teman udah mendaftar, udah jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UMUHA, teman-teman bisa dapatin sesi konseling gratis di sini. Tentunya yang dibimbing oleh dosen-dosen dan psikolog-psikolog yang udah profesional banget di bidang mereka. Dan juga banyaknya ada ekstrakurikuler, ada organisasi,
Ada perpustakaan juga, tentunya perpustakaan lengkap juga, ada wifi juga. Dan juga di sini di fakultas di psikologi UMUA sendiri kami di sini ada 2 kelas. Yang pertama kelas reguler dan non reguler. Jadi bedanya apa sih Kak? Jadi kelas reguler itu kelas yang kuliahnya tuh full Senin sampai Jumat. Jadi ya kalau emang nggak ada kesibukan atau apa lain, mungkin teman-teman bisa ambil kelas reguler, mungkin full bisa ketemu sama teman-teman lain, sama dosen-dosen juga ya, dari Senin sampai Jumat. Yang kedua ada kelas non reguler. Jadi kelas non reguler ini di hari Sabtu sama Minggu. Jadi kalau teman-teman emang nggak punya waktu, ada kerja atau ada kesibukan, teman-teman bisa ambil kelas non reguler di hari libur Sabtu sama Sabtu sama Minggu gitu. Dan tentunya di Fakultas Psikologi UMUA sendiri udah terakreditasi BAN PT loh teman-teman. Udah terakred B. Jadi teman-teman nggak usah takut buat mendaftar kalau mungkin kadang-kadang ada teman-teman yang ragu buat daftar kuliah gara-gara akrednya itu ngasal atau nggak jelas gitu. Tentunya di UMUA enggak ya teman-teman, no ya. Jadi tentunya di sini udah terakreditasi BAN PT. Psikologi Muha menarik maba terus live TikTok ya Kak. Iya mungkin sekalian juga membantu yang mungkin udah daftar, mungkin ingin bertanya nih terkait psikologi Muha apa aja sih pendidikannya, apa aja kegiatannya, apa aja, mungkin kayak gitu, mungkin membantu teman-teman juga mendapatkan informasi terkait pendaftaran, terkait Fakultas Psikologi Muha dan ya kegiatan perkuliahan lainnya gitu. Kalau sudah terlanjur gila gimana Kak? Ya kan kalau gila sendiri kita nggak bisa sama sekali diagnosis kalau kita udah gila gitu. Kan sebelumnya udah dijelasin kalau kita itu nggak boleh self diagnose namanya. Self diagnose sendiri kayak kita kayak menvalidasi kalau kita nih kayak mengalami gangguan ini deh. Padahal kita belum pergi ke tenaga profesional, jadi tuh nggak boleh sama sekali. Mungkin kalau emang ngerasa udah ada ngerasa aneh nih sama diri sendiri, mungkin teman-teman boleh ke tenaga profesional terlebih dahulu kayak psikolog tadi. Mungkin kalau kalau mau konseling sendiri kan boleh sama tenaga profesional. Di sini kan ada psikolog-psikolog. Tentunya di sini juga lengkap ada lab psikologi loh teman-teman. Di lab psikologi sendiri kami punya alat-alat tes psikologi yang lengkap banget. Tentunya tenaga profesional juga yang membimbing, menginterpretasikan hasil teman-teman buat tes. Kebetulan di lab psikologi sendiri banyak tes yang bisa teman-teman lakukan. Tentunya terkait biaya atau informasi ingin melakukan tes tersebut, teman-teman boleh DM Instagram Fakultas Psikologi UMUHA atau DM TikTok ini buat mendapatkan informasi lanjut terkait hal itu. Jadi ada tes intelijensi kayak tes IQ gitu, terus ada tes kepribadian juga, ada tes minat bakat juga. Jadi banyak banget tes di sini. Tentunya tiap tesnya itu beda-beda juga loh alat tesnya. Psikolog itu ntar gimana kerjanya Kak? Tentunya banyak banget, apalagi kan psikologi itu belajar tentang perilaku manusia, proses mental manusia. Jadi selama adanya manusia tentunya masih sangat relevan sih buat kita ambil jurusan psikologi. Kalau kita ambil jurusan psikologi nih, tentunya lulusannya kita bisa jadi HRD, tentunya bisa juga jadi guru konseling juga. Tentunya kalau kita ambil profesi lagi, kita bisa jadi psikolog buat membantu teman-teman yang ada di luar sana. Jadi banyak banget profesi yang bisa kita ambil. Tentunya juga banyak kok lulusan-lulusan dari Fakultas Psikologi UMUHA yang jadi tentara, jadi polisi, jadi HRD, banyak banget. Human research, banyak banget banyak banget profesi yang bisa kamu kejar kalau jadi sarjana psikologi gitu. Kak, aku mau jadi psikolog. Boleh banget. Mungkin langkah awalnya mungkin bisa ambil jurusan di Fakultas Psikologi UMUHA terlebih dahulu. S1-nya di UMUHA. Mungkin bisa dilanjutin sama profesi atau bisa ambil S2-nya juga. Tapi
Kalau emang mau jadi psikolog ya ambil Fakultas Psikologi UMUHA terlebih dahulu tentunya. Tahap awalnya. Jadi kan step-step nih kan nggak bisa langsung jadi psikolog. Apalagi kalau kita jadi lulusan S1 psikologi kita nggak bisa langsung jadi psikolog loh teman-teman. Kita harus ambil profesi terlebih dahulu baru bisa jadi psikolog. S1 FKIP ekonomi bisa nggak S2 psikologi? Mungkin itu kurang tahu juga ya, tapi biasanya kalau S2 itu kita boleh ambil bidang yang berbeda nggak sih? Kayaknya bisa mungkin Kak, tapi karena kebetulan di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri belum ada S2 psikologinya, baru S1. Tapi kalau emang kakak mau jadi sarjana psikologi, terus namanya ada titel SPSI, boleh ambil jurusan psikologi di Fakultas Psikologi UMUHA. Kak, aku nggak mau profesi aku langsung mau jadi psikolog setelah lulus S1 aja, Kak. Mungkin itu nggak bisa. Mungkin kalau S1, jadi lulusan S1 sarjana psikologi sendiri, kita nggak bisa langsung jadi psikolog, karena kan psikolog harus ambil profesi kan, karena kita harus kejar kasus, banyak hal lagi yang perlu kita pelajarin lagi. Mungkin teman-teman karena waktunya udah azan asar ya, mungkin live hari ini mungkin berakhir hari ini juga. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait Fakultas Psikologi UMUHA, tentang psikologi, tentang pendaftaran, kegiatan perkuliahan di UMUHA sendiri, teman-teman boleh lebih lanjut boleh DM Instagram Fakultas Psikologi UMUHA atau DM Instagram, DM TikToknya juga boleh. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh disimpan juga besok karena jadwal live-nya juga ada. Jadi teman-teman boleh live juga. Boleh nonton live-nya juga besok gitu. Mungkin saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman yang udah temanin live hari ini dan udah dengerin, udah bertanya. Mungkin itu saya ucapin terima kasih dulu buat teman-teman. Mungkin sekian live hari ini, bisa dilanjutkan live besok juga ada live, jadi teman-teman boleh nanya besok juga deh. Jadi mungkin itu sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman semua. Kalau ada penyampaian saya yang salah atau ada yang kurang mengenakan di hati teman-teman, saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua, makasih ya udah nemenin dari jam 2 sampai sekarang. Mungkin live-nya besok akan diulangin lagi live PMB-nya. Mungkin teman-teman bisa nonton besok buat bertanyanya atau mau mencari informasi lagi nih terkait pendaftaran di Fakultas Psikologi UMUHA. Dadah teman-teman semua.